Welcome to Bisikan Bioskop Podcast. Halo semuanya, balik lagi sama gua sama Faza di Bisikan Bioskop. Nah, kali ini bintang tamunya baru banget nih. Kita juga baru kenalan, namanya siapa nih? Kita panggil langsung aja bintang tamu kita, Gabriel Genjrengs Marcelino. Widih. Gua Genjrengs dari SMA Negeri 47 Palembang. Hari ini gue jadi narasumber ya. Jadi narasumber tamu lah ibaratnya. Gua bukan siapa-siapa di sini, gue narasumber aja. Dipanggilnya siapa nih? Gabriel apa Genjrengs nih? Jangan gitu dong. Panggilnya paling gampang sih Jreng saja ya, Jreng gitu. Siap, Bos. Dia punya ini juga nih, brand clothingan nih. Hydran. Ini. Orang dalam info fancy nih. Gue nggak pakai bajunya lagi. Harusnya gue pakai bajunya ya, biar bridgingnya bagus tuh, Hydran. Okay. Jadi follow juga hydran.co. Hydran.co. Promosi. Gak apa-apa, bagus. Karena gue tahu cuy, Bisikan Bioskop itu penontonnya ini apa? Banyak waktu dia. Mantap. Oke, jadi hari ini kita pengen bahas apa nih pas nih? Oh, kita pengen bahas based on true story nih. Ini juga narasumber kita yang milih temanya. Jadi temanya bagus banget, based on true story. Dan ini bukan based on true story doang ya, ini ada inspired by true events juga. Jadi pokoknya yang keinspirasi dari kisah nyata aja. Oke, gue tanya ke si Gabriel dulu nih, kenapa lu milih based on true story nih penjelasannya? Gue milih based on true story karena salah satu film yang favorit gue of all time itu based on true story, Fas. Oke. Bukan film sih, series lebih tepatnya. Oke. Iya, jadi gue suka banget sama Peaky Blinders kan. Nah itu kan inspired lah ya jatuhnya. Inspired by true events lah. Nah, inspired by true events, dan menurut gue, wah nanti kalau gue milih topiknya inspired by true event atau based on true story, nanti akan mengarah ke Peaky Blinders nih. Jadi gue demen nih. Oke. Gitu. Oke, nice. Jadi kita bakal top 5 lagi series dan movies. Dan bakal kita mulai dari lu atau gue nih, Zak? Dari gue dulu kali ya. Ini top 5 dulu ya, gue ya. Oke. Yang kelima dari gue mungkin series dulu kali nih. Apa film? Terserah lu. Bebas ini campur film aja. Dulu deh. Film yang kelima judulnya ada ini, The Current War. Ini based on true story tentang perang ini zamannya Alexander Graham Bell sama Westinghouse Electric. Jadi si Alexander Graham Bell ini udah pernah gue sebutin di yang episode tentang genre. Ini gue juga sebutin ini di kalau nggak salah di honorable mention gue deh kalau. Itu tuh film tentang perang gitu. Bukan perang sih, kayak saingan kompetisi perusahaan lampu, dan karena di zaman itu lampu tuh baru dibuat, baru ditemuin. Nah, di sini tuh dijelasin setelah Alexander Graham Bell nemuin lampu itu kayak milihlah kita mau pakai sistem elektriknya si Alexander Graham Bell si penemu, atau ada saingannya yang baru namanya Westinghouse. Nah, ini tuh di sini tuh kita dikasih tahu mana kenapa penyebabnya ada persaingan ini dan apa penyebabnya. Nah, sebenarnya tuh kayak penyebabnya itu si salah satu saingan ini yang Westinghouse itu punya sistem yang lebih efisien, lebih efektif, dan lebih murah. Tapi bisa berbahaya dan sangat beresiko gitu ceritanya. Kayak bisa sampai ngebunuh orang kalau korslet gitu deh. Tapi yang kalau punya Alexander Graham Bell lebih kompleks, lebih mahal juga, tapi lebih aman. Nah, terus di akhirnya ceritanya itu si Alexander Graham Bell itu blunder lah ceritanya. Kayak DPR. Blunder. Kayak DPR. Iya, jadi dia diam-diam kayak ngebantuin kayak ceritanya si pemerintahnya di situlah ceritanya. Ngebantuin bikin alat buat hukuman mati. Itu ini nih kursi bunuh yang matinya tuh disetrum. Kursi listrik ya? Iya, kursi listrik. Iya. Nah, terus setelah ketahuan itu baru jatuh. Jatuh. Ini filmnya juga aktornya salah satu aktor favorit gue, Benedict Cumberbatch.
Ini dia bagus banget aktingnya di sini, kayak nggak usah ditanya nih, bagus banget dia bisa jadi apa aja. Oke. Kayak rating lu berapa? Rating gue di film ini 8 sih, karena sebenarnya kalau lu nggak Oke. begitu interested sama masalahnya, ini mungkin akan sedikit boring sih. Oke. Sip. Kayak gue nih, nomor 5. Nomor 5 gue ada film baru. Film baru based on tulisannya sih based on a true lie ya, soalnya cerita tentang kebohongan gitu. Judulnya The Farewell. Jadi ceritanya tentang ada anak muda gitu, cewek, dia anak Amerika gitu, kuliah di Amerika, maksudnya anak Cina gitu, tapi kuliah di Amerika. Dia tuh deket banget sama neneknya, kayak tiap pagi tuh dia kayak teleponan gitu lah sama neneknya. Terus ya pokoknya hubungannya deket lah sama neneknya. Terus suatu hari dia dikabarin sama orang tuanya kalau neneknya tuh kena kanker. Nah terus kalau di budaya Cina gitu, kalau ada kakek atau nenek kena kanker gitu, jadi mereka itu nggak boleh dikasih tahu gitu. Jadi keluarga itu nggak boleh ngasih tahu neneknya atau kakeknya ini kalau mereka tuh kena kanker gitu. Nah, dia tuh anak ini nih, cewek ini tuh yang kayak paling terpukul gitu lah pas mendengar kabarnya. Soalnya kan dia paling kayak, dia masih muda, dia dengar neneknya kena kanker gitu. Dan paling parahnya lagi, dia nggak boleh ngasih tahu neneknya gitu. Dan mereka keluarganya itu sampai ngebuat acara pernikahan untuk sepupunya gitu, yang cowok, acara pernikahan kayak palsu gitu lah. Demi bisa mengunjungi neneknya gitu. Soalnya katanya neneknya masih punya waktu tinggal berapa minggu gitu. Pokoknya udah benar-benar mau meninggal gitu lah. Nah terus kayak dia terpukul banget lah. Dia nggak bisa ngasih tahu neneknya dia mau meninggal gitu. Dan mereka harus kayak kelihatan happy aja gitu. Nggak boleh kelihatan sedih gitu. Ini gue suka banget sih, ceritanya bagus banget. Sutradaranya gue admire banget, namanya Lulu Wang. Sutradara baru juga. Dan dia bakal nge-take over ini sih kata gue. Nge-take over Hollywood di masa depan gitu. Dengan film ini film bagus banget. Ini rekomendasi buat semua orang juga. Kalau gue denger dari cerita lo yang tadi, ini kayaknya filmnya heartbreaking banget gak sih? Iya, agak sedih banget sih pas dia. Ini untuk lo berdua ini wajib nonton sih. Ini untuk anak muda kayak kita sekarang. Demi ngebahagiain nenek lu sampai pura-pura nikah gitu, anjir itu sih sedih sih. Iya, itu sedih banget sih. Gue suka banget sama film ini. Gue udah nonton 3 kali atau 2 kali gitu. Ya ini produksi A24 juga, kalau nggak salah udah gue bahas kemarin di episode 10. Ya, ini gue suka banget. Terus untuk apa tadi namanya judulnya? The Farewell. The Farewell. Iya. Terus gue denger katanya yang jadi neneknya ini juga salah satu aktris paling di respect gitu lah di Cina. Jadi kayaknya A24 kayak apa ya, gimana ya? Kayak ngeluarin semua itunya sih biar dapat cast ini, pemeran neneknya ini. Bagus banget aktingnya neneknya sama si pemeran. Kayak Leonardo DiCaprio-nya yang di Cina ya gitu ya. Kayaknya sih gitu sih. Kayaknya gitu sih. Udah tua banget sih tapi senior lah aktris ini. Berapa tahun tuh? Seumuran sama ini nggak? Apa sih kayak Al Pacino gitu misalnya? Kayaknya sih nggak tahu, lebih tua kali. Pokoknya ketuaannya itu ya sehingga cocok bisa memerankan seorang nenek lah gitu. Iya, bener banget sih. Gak ada, dan gue pikir nggak ada, dan kebanyakan di list gue ini nggak ada negatifnya kok, di filmnya kayak bener-bener kerasa kayak kisah nyata semua kok. Jadi gue kasih rating film ini 9 deh dari 10. Mantap. Sangat tinggi. Bagus banget, sangat tinggi. Ini masih nomor 5 loh padahal. Oke, lanjut. Buat nontonnya itu di mana tuh, Pas? Farewell. Belum ada di mana-mana, jadi nonton ilegal aja, sorry. Nonton ilegal aja. Seksi. Lanjut Gap, ke lu Gap. Film nomor 5 gue ya. Dari gue filmnya ini judulnya Searching. Oh iya, itu juga based on true story ya, anjir lupa gue. Nah itu based on true story ya? Itu based on true story, Pas. Iya Pak, asli. Itu jadi ada, gue nonton nonton kayak bedah filmnya gitu di YouTube ya. Itu dia bener-bener ngasih ininya, maksudnya data-data realnya ya, data-data bukan dari filmnya, data-data real. Demi apa sih? Wow. Inian crime-nya. Beneran yang dipakai data-data crime dari polisi. Ini gue ini apa ya, maksudnya karena ini banyak, maksudnya informasinya agak-agak banyak nih, dan juga ini gue nonton udah cukup lama, jadi gue sambil baca sinopsisnya. Iya. Wow. Jadi dia kehilangan anak nih. Iya. Bokapnya ini kan anjing, ntar ini dong.
spoiler dong. Nggak usah sih, Pokoknya kayak kehilangan ngasih anak lah itunya ya. aja, Kayak ceritanya kasih dia garis kehilangan anak besarnya gitu. aja. Iya, kehilangan anak lah gitu. Benang merahnya lah ya. Iya betul. Iya. Dia kehilangan anak semata wayangnya kan. Namanya si Margo, setahu gue. Si Margo. Habis itu pokoknya dia udah dicariin itu kan, pokoknya dia kan kalau dideklarasikan hilang itu, seseorang itu dideklarasikan hilang itu berapa kali 24 jam ya, 1 kali 24 jam kalau nggak salah kan. Setelah itu baru si bokapnya lapor nih. Tapi di ininya tuh banyak kayak gimana ya, banyak kayak teka-teki, misteri gitu lah. Kayak banyak kejanggalannya gitu ya. Banyak kejanggalan yang membuat itu, wah ini apa nih gitu kan. Iya. Itu jadinya kayak nebak-nebak dan menebak-nebak, dan pada akhirnya itu dia si ininya kangen dengan anaknya, dia kembali lagi, dia lihat kenangan-kenangannya gitu ya, foto-fotonya di habis itu. Dan untuk endingnya kayaknya nggak usah dikasih tauin ya endingnya. Iya, nggak usah deh. Pokoknya Garis ini sih, merahnya aja. ini menurut gue ya gue berbicara sebagai sudut pandang audiens aja lah ya, maksudnya Iya. menurut kita gue jadi ini salah satu film yang brilian banget sih menurut gue ya, karena dari konsep filmnya juga udah beda banget kan ya GP. iya, jadi ini menurut gue ini penuh twist sekali film ini gitu, penuh twist. Oke. Kalau rating dari gue mungkin ya 8,3 lah ya. 8,3. Oke. 8,5 ya. 8,3 oke mantap. Gak usah, gak dibuletin aja sekalian 8,5, 8,3. Ini udah kayak 8,3 rating. ya. Udah kayak rating 8,3 IMDb ya. banget. Oke. Ini juga filmnya Kayak tuh koma-koma ya. iya, ini filmnya heartbreaking juga ya GP. Ini kayak selama nonton Heartbreaking juga. kita panik, kita kebawa emosi terus deh pokoknya tiap nonton, dan sedih juga karena si ayah yang dari anak sematawayang ini tuh karena kejadian anaknya hilang ini, dan selama pencariannya dia jadi tahu, karena ternyata dia nggak tahu apa-apa tentang anaknya, dia nggak kenal apa-apa tentang anaknya gitu, ternyata jauh lah, kayak dia jadi merasa gagal gitu jadi seorang ayah kan, ternyata anaknya. Ternyata selama ini gue tuh tidak mengenal si Margo ini begitu dalamnya gitu kan. Iya. Iya. Iya, kayak dia merasa gagal gitu lah as a dad, as a father. Kayak Wah, tapi ini kayak ini sih, maksudnya yang kayak dia, wah jadi pada hari sekian jam sekian si Margo kesini nih. Kayak nah gitu kan. iya, Gue nonton jadi berasa kayak detektif Ber gitu. iya emang kerasa banget kayak gitu ya. Oke, lanjut terus sih. Parik. Lanjut ke gue ya berarti ya, nomor 4 ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong dari filmnya heartbreaking, terus gue juga dari sekarang nih heartbreaking. Judulnya Oke. The Theory of Everything. Anjir, apa itu sedih banget, Pak. Tahu gak? Oh, itu ya. Stephen Hawking ya. Iya. Oh iya, gue belum nonton sih. Ini wajib Udah. ditonton sini, bagus banget sih. Jadi film tentang Stephen Hawking, tentang love life-nya dia, tentang kehidupannya dia selama menuju jadi profesor lah, perjuangannya dia gitu. Nah ini tuh heartbreaking-nya karena ya lu tau lah Profesor Hawking tuh apa ya, dia profesor muda, brilian, pinter banget, tapi ya sayang aja gitu, sakitnya parah banget anjing. Lumpuh. Iya lumpuh. Iya, itu Kayak parah sih, itu aja udah menyedihkan ya. Iya, lumpuhnya itu pas di awal-awal banget dia mau menuju ke kesuksesan karirnya gitu loh. Nah, setelah Ibaratnya peak-nya dia ya, masa Iya. kemasannya dia. Jadi sebelum kayak nih masa kemasannya nih, di sini dia udah lumpuh anjing, kasihan banget. Kayak baru mau seneng-seneng, lagi seneng-seneng malah tiba-tiba gubrak anjir. Sedih banget ya pokoknya. Dan apa ya? Di sini juga nggak cuma love life-nya doang, kita juga kayak dikasih gitulah teori-teorinya dia tuh kayak gimana, teori-teori tentang black hole dan segala macamnya itu. Nah, ini tuh aktornya juga di sini Eddie Redmayne, gue nggak ngerti kenapa ini di sini dia bagus banget, pas kacau. Dia aktor bagus banget sih ya. Eddie Redmayne di sini bagus banget, dia acting jadi orang sakitnya top sih. Iya. Yang jadi orang sakit tuh sulit loh. Sulit banget, Pak. Iya, apalagi jadi orang lumpuh. Akhirnya, orang Iya. lumpuh. Lu lihat Iya, sama itu dia film gila tuh jalannya kayak gini, gimana mukanya kayak gini lah pokoknya anjing, kesian banget. Iya, tahu gue.
Cuma gue 30 menit pertama udah nangis tuh nonton film itu. Ya asli. Gila, gitu. Iya, Beneran lu? beneran sedih itu mas. Heartbreaking itu. Heartbreaking Oke, terus oke. pakai filmnya. Kayak dibikin sedih terus anjir. Seneng-senengnya kayak dikit dah. Senengnya tuh kayak yang mengharukan gitu. Ini berarti ada love-nya juga ya, ada romance-nya juga ini. Iya, emang tentang romance sih sebenarnya. Tentang Romance. tentang siapa sih Stephen Hawking sama istrinya dan ntar perjuangannya gimana sih. Istrinya itu baik banget. Dia sebelum nikah Stephen Hawkingnya kan udah lumpuh tuh. Tapi dia tetap mau, malah tetap dinikahin dan kayak dirawat lah kayak ngerawat bapak. Kayak ngerawat kakek. Anjing, padahal masih seumuran. Kasian banget dah, sedih gue liatnya. Dan terus tuh Tapi gue kayaknya menarik nih ya. Menarik. sangat karena menarik. gua- Iya, menarik, kayaknya. sangat Gue menarik. pengen tahu kisahnya si Stephen Hawking sebenarnya. Iya emang. Sumpah ini kemarin waktu filmnya baru keluar di Netflix langsung buat gue tonton itu. Bagus banget deh. Dan di tengah-tengah perjalanan romance-nya si istri sama Stephen Hawking sini banyak banget yang apa ya. Heartbreaking-nya makin banyak deh. Dari si ceweknya itu minta bantuan ke temen gerejanya yang cowok. Tapi sebenarnya kayak akhirnya tuh si cowoknya punya feelings lah. Jadi kayak gitu deh. Waduh. Ah, goblok. Terus kasihan Apaan banget anjir. Gue kayak Asli lu. iya, ini si Stephen Hawking udah lumpuh. Gue ngebayangin si Stephen Hawking udah lumpuh terus kayak pengen mukul nih orang tapi kan kayak Iya, gue tuh Dan yang gue lebih tadi gak tertarik loh, tapi pas lu bilang tadi cowok ada interest sama cewek ini, oh gue tertarik nih, gue pengen lihat deh. Jadi Iya, ada dan- cinta segitiga antara Iya, Stephen segitiga. Hawking sama pastor tadi ya, iya gak sih? bukan pasal sih kayak pelatih musiknya gereja gitu, Gip. Apa sih namanya, Gip? kayak coach choir-nya gitu. Ah iya, gitu tuh di gereja. Oh. Nah, tapi yang makin heartbreaking-nya itu si Stephen Hawking-nya ikhlas anjir. Beneran ikhlas. Asli. Aduh goblok, kasihan dah gue. Makanya sedih banget nontonnya. Dan Oke, pokoknya banyak iya. ada beberapa komedinya juga. Tapi tetap aja walaupun komedi, lu tetap sedih anjing nontonnya. Ada komedi kayak komedi Lah, misalnya. komedi ada juga. Nggak, komedi kayak sepercik dikit lah. Kayak misalnya Oh, oke. ditanya nih sama temennya kan dia udah lumpuh tuh Stephen Hawking-nya. Bro, lo kan udah kayak gini nih bro. Gimana sih cara naikin itu bro? Bisa nggak? Ditanya gitu aja. konyol banget. Aduh, oh dark jokes. Iya, dark jokes, Oke, dark jokes oke. gitu. Rating lu berapa, Film Stephen? dari gue 9,5 ini bagus banget pak. Buset. Gila, Gua bahasnya tinggi banget nangis, anjir. anjing. Story ya. Wajib nih berarti nih. Ntar gue nonton ah. Menarik. Ini nih. gue bahasnya. Ya udah. Oke. Lanjut ke nomor 4 gue. Jadi film nomor 4 gue film heartbreaking juga, judulnya The Wolf of Wall Street. Enggak. Ini film komedi, judulnya The Wolf of Wall Street. Tapi ini based on true story. Tapi kalau dilihat ini film heartbreaking juga sih di akhir. Tapi ini heartbreak juga loh. Pak. Iya, Heartbreaking juga di ya. akhir ya, di akhir Heartbreaking ya. juga di akhir. Jadi ini cerita Ya, tentang wah. iya, lu berdua udah nonton ini. Wah, ini Udah. film wajib pak. Ini film wajib sih. Ini wajib. Ini wajib. Untuk yang mau jadi entrepreneur gitu, mending nonton ini deh. Ini film wajib banget. Asli. Dan gue nonton film ini gara-gara direkomendasikan sama inian. Maksudnya 5 film tentang bisnis. Iya. Ini wajib Iya, banget dan- sih, sumpah ini wajib banget. Ngomong tentang bisnis sih yang paling gue pegang nih dari omongan di film itu tuh kayak tentang cara gimana jual pulpen anjing. Si John Iya, Benton jual itu. pulpen itu keren banget sih. Iya. Kayak disuruh Sell me the pindah tangan. Nah, cerita tentang si Jordan Belfort, dia tuh stockbroker gitu. Ini cerita filmnya tuh dimulai dari titik nol sampai puncak kesuksesannya dia lah dibilangnya. Ini filmnya lama banget. 3 jaman ya, 3 jam berapa menit nggak tahu. Apa ya, lupa gue coba. Emang film-film emang Emang 3 jam ya? Iya, Gila gak nyadar lu gue. Iya, ini bener-bener bagus banget, lucu banget dan nggak kerasa 3 jam sih menurut gua. Ini actingnya Leonardo di sini tuh parah sih. Kacau. Dia bener-bener kacau. natural banget, kayak dia kayak Jordan Belfort aslinya lah. Dan ya kata Jordan Belfort asli, gue liat di podcastnya dia, emang itu pilihan nomor 1 ya dia, Leonardo DiCaprio, untuk jadi dirinya sendiri gitu. Bagus banget di sini. Dan dia Oh, yang jadi salah satu dari yang gue salut. jadi diri dia sendiri. Wow. Iya, Jordan enggak pas Brengsek di sekali dia. podcast kayak baru-baru ini gitu lah. Terus si Jordan Belfortnya kayak
bilang iya emang pilihan pertamanya sih Leonardo DiCaprio dan bagus banget gitu. Sesuai ekspektasinya dia lah gitu untuk jadi dirinya sendiri. Lu ini nggak sih yang dia pakai apa? Yang dia minum narkoba kan? Iya. Dia minum narkoba nih. Yang berapa pil gitu ya? Yang pokoknya kebanyakan. Oh, terus Habis itu dia lagi nelpon dia kolaps. Oh iya itu Iya, tahu. Itu actingnya jago tuh anjir, gila tuh. Terus yang dia itu cuy yang paralyzed terus dia kayak ke mobil. Iya jalan sampai Buka- mobil sampai rumahnya. buka Gila sih. Iya pintu pakai kaki itu montage kocak banget sih. Jadi dia kayak naik mobil pulang ke rumah terus kayak gak nabrak sama sekali, ternyata itu cuma bayangannya dia doang. Jadi dia kayak nabrak. Terus dia Itu kocak banget, itu kocak banget. itu pas keluar rumah tuh mobilnya udah hancur gitu, itu kocak banget sih. Itu brilliant script writing tuh namanya. Iya itu Brilliant. kacau itu. Iya, itu kocak Itu simple banget sih. things, cuman itu maksudnya memerlukan keahlian yang lumayan parah mungkin ya. Masih itu banget, amazed banget ini true story gitu, gila. Tapi Iya gila anjir banget. gua Terus nggak ada nyangka sumpah. pasin dia di yacht itu dia ngomong sama FBI itu keren banget sih kayak. Itu juga Itu ada video amazing. aslinya, Pas. Iya itu gue pengen nonton sih, tapi gue Ada video aslinya Video di lu aslinya. cari aja. Iya video aslinya yang scene dia apa ya? Yang diak kan. Yang diak Iya, yang sama diak. FBI itu ada video aslinya. Dan Terus apa ya? yang dia 11-12 miripnya lah. ngelempar uang itu. Iya. Terus pas dia ngelempar uangnya itu keren banget sih. Gila itu kalau kejadian nyata gue pengen lihat banget. Kalau ada yang videonya gue pengen lihat banget. Asli Ini keren tapi gila ya gue filmnya bener-bener gila lu penting kalau nonton terus ada mereka kena itulah ombak apa sih itu yang di akhir itu gila itu aneh-aneh banget sih sebenarnya cerita-cerita sih, tapi ini true story gitu, inspiring sih kalau bisa dibilang. Iya. Dari karakternya yang tadinya Maksudnya, kayak pemalu gitu terus kayak tiba-tiba jadi itu banget dia ibaratnya dari 0 jadi 1 lah dia gitu kan. iya bisa dibilang gitu. Si Belfortnya. Dia bentar deh, dia kayak ngeselingkuhin berapa cewek ya? Satu cewek Oh, kan? banyak Dua kan cewek ya justru. Dua cewek ya? Banyak, Pak. Iya, dua Gila, cewek banyak. doang yang selingkuhin tapi selingkuhnya sama Istrinya yang original Gigi. kan ini kan. Istri yang original Istrinya dua. original kan Yang dua pertama ya. terus cerai Dua, gara-gara yang dinikahin. iya, Hmm. yang nikah pas masih miskin. Iya. Kasihan Terus aja. pas dia mulai kaya langsung itu. Oh, langsung Margot Robbie, Pak. Iya. Terus ada karakter kocak banget di sini, karakter si Jonah Hill, gue lupa namanya siapa. Itu kocak banget aja gitu Ceritanya actingnya sih bagus kalau banget si Jonah Hill. udah ada Jonah Hill pasti lucu sih. Iya, tapi sini dia lucu banget, dia dinominated best supporting actor gara-gara film ini. Ada scene kocak banget, gue gak mau tahu apa, pokoknya ada scene kocak banget pertama kali karakter Jonah Hill ngeliat karakternya Margot Robbie, inget gak? Dia ngapain? Ini ya coli aja. Mau tahu gua. Iya itu. Kocak banget sih. Tapi emang si gendut berkacamata itu emang mendukung komedinya sangat sih. Iya mendukung banget sih. Sangat mendukung. Emang kayak Oh, perannya gila. komedi di situ sih. Iya. Oke, untuk rating The Wolf of Wall Street gue kasih 10. enggak. Gue kasih 9 juga deh. Gue kasih 9 sama kayak The Farewell 9. Saya 10. Bagus Oke. sekali ini filmnya. Saya 9,3 lah ya. 9,3. Tadi 8,3 sekarang 9,3. Ada apa Kenapa dengan nggak 9? Big Ranks dengan 3? Iya. Kenapa gak 5 aja sekalian? Oke, Tiga lanjut dulu ini deh. dia angka yang pas lah ya. Pas. Oke. Lanjut ke gua. Oke, boleh. Lanjut ke lu, Gap. Iya. Gua ini movies apa TV series juga nih? Boleh. Sabep. Dua-duanya aja, bebas. Oke, berikutnya ada Peaky Blinders. Wih, Wih. ini Siap. series favorit gua kedua. Ini series favorit gue pertama. Oke. Ceritain Dan dulu dong jujur tentang aja apa gua nih? ya. Jadi Ketiga. ini maksudnya filmnya apa dari point of view ininya nih sutradaranya gitu. Kalau dari maksudnya Ceritanya dulu deh. Ceritanya dulu. Kalau dari ceritanya kan tentang geng lah ya, tentang. Iya. Dan gue denger katanya si Faza belum nonton nih. Iya. Gue belum Ah, nonton. Jadi Sorry jangan terlalu guys. Spoiler Sorry, nih ya. guys. Iya. Jadi dia tentang geng di Birmingham tahun 19. Sebenarnya itu dia aslinya itu tahun 1800 kalau nggak 800-an salah. deh. Zaman perang-perang Iya, gitu deh. cuman pokoknya. Di situ di framingnya tahun 1920-an kalau nggak salah ya.
Nah, 1920-an. Nah, jadi gue denger ini katanya, ini ceritanya itu, sutradaranya ini dapat ceritanya itu, jadi itu tuh kayak fairy tale yang cerita-cerita keluarga gitu, tau gak sih lo? Jadi dia nih diturunin sama nyokapnya, misalkan. Diceritain, dulu ada gini, gitu. Di Birmingham. Dan emang secara historis emang ada evidence-nya tentang geng-geng yang kayak gitu. Yang pakai topinya yang ada kan silatnya. Piki itu kan topinya kan, iya. Iya, ada silatnya. Nah, kemudian karakternya juga kan ada yang asli tuh, kayak si siapa? Shelby. Kimber. Si siapa Kimber. Kimber siapa? Billy Kimber, siapa sih? Lupa. Kimber ada ketua geng, itu asli tuh, itu asli. Terus kan ada juga tuh kalau lu lihat di internet, kalau lu ketik real life Shelby family pasti ada tuh ada muncul. Foto realnya, iya. Foto-foto realnya. Nah, itu orang-orangnya itu yang isi dari geng Peaky Blinders inilah, Peaky Blinders di kehidupan nyata inilah. Yang inspire-nya ya. Dan gue nih maksudnya ini mungkin agak lebay, cuman gue setelah melihat Peaky Blinders, gue jadi approach gue terhadap kehidupan tuh agak berbeda, Ber. Kenapa tuh, Om? Jadi gue ngelihatnya kayak mungkin secara garis besarnya itu ya, lu nggak usah terlalu dalam menjalani hidup lu tuh, lu nggak usah terlalu give a fuck too much gitu. Anjay. Yang gue ambil dari situ ya, dari si Iya. Thomas Shelby. Dengan gue lihat kayak, ternyata kalau di film ini yang gue dapat itu, ternyata kalau lu give a fuck too much, lu akan fucked up pada ujungnya gitu. Oke. Gue melihat seperti itu. Tapi ya kalau lo ngomong gitu, sebenarnya dia tuh ini anjir, dia kan give a fuck too much sama istrinya. Karena traumatized dia sebenarnya, itu sebenarnya buruk loh dia tuh. Ya, itu buruk di situ tuh. Perang kan, pasca perang. Sebenarnya buruk, Pak. Cuman ya emang dia ibaratnya dia nggak takut siapapun ya kan. Terus dia percaya diri. Maksudnya ini salah satu teladan gue banget nih, si Thomas Shelby ini. Salah satu teladan. Yang di filmnya ya, maksudnya yang di framing di filmnya, menurut gue si Thomas Shelby ini salah satu teladan banget. Dan gue banyak-banyak belajar dan ibaratnya meniru dia lah secara dalam keseharian gue mencoba meniru si Thomas Shelby inilah dalam bersikap. Berarti ngerokok berapa batang sehari tuh, Gap? Astaga. Gila. Anjir. Dan si Thomas Shelby-nya mungkin ya, sebenarnya gue kasihan nih sama si Thomas Shelby-nya, karena dia kan pasca perang. Iya, traumatized. Kayak PTSD gitu lah. Iya. Dia tuh ini kayak war hero gitu sebenarnya. Jadi makanya dia punya nama keluarga. Nah, dia jadi bisa bikin kayak misalnya kayak Wayne Enterprise itulah. Oh iya. Ya. Dan dia ini kan karena dia udah sering banget dalam situasi yang mengancam kehidupan, life threatening, jadinya dia bener-bener setelah perang itu dia udah kayak nggak takut mati lagi. Iya. Jadi udah kayak semua orang udah ditantangin gitu. Udah kayak wah keren dah. Apa gitu ya, sih. dan menurut gue ratingnya mungkin 100 dari 10? 100 dari 10? Mungkin. Ini nomor 1 loh. Nomor 1 TV show loh. 9,7 gue. Gue 9,9 deh. Hampir 10. Karena itu 0,3 kemana tuh? Oke. Iya, 0,3 kemana tuh? Oke. Sempurnaan hanya milik Tuhan soalnya. Oke. Dan apa ya, walaupun si karakter Thomas Shelby ini misalnya kayak jahat, asshole gitu, tapi dia punya moralnya sendiri lah gitu. Iya nggak? Tapi dia baik loh, Pak. Iya, emang baik, makanya punya moral sendiri gitu. Kayak ada, maksudnya dia tuh punya apa ya, punya kode etiknya sendiri gitu lah. Misalnya kalau lu nonton film-film yang kayak ada superhero-nya gitu, atau misalnya bad guys, tapi dia punya limitnya gitu lah. Kayak ada kode etiknya. Dan ada satu hal nih, Ber, yang bener-bener maksudnya ini tuh quotes of the series lah menurut gua.
maksudnya salah satu pelajaran yang benar-benar gue ambil dari sini dan menurut gue paling berharga itu si Thomas Shelby-nya itu bilang, terkadang kita harus lebih jahat daripada orang lain untuk bertahan hidup di dunia ini. Itu keren banget. Itu keren banget. Banyak banget pasti nih quotes-quotes di film ini lo kalau follow Eyes Never Lies Chico, banyak banget deh nih quotes yang dimasukin di dalamnya gitu. Iya, mungkin pandangan gue dia mungkin bukan orang yang jahat, cuma dia orang yang hanya mencoba untuk survive di dunia lah. Iya. Oke. Dan diperankan oleh Cillian Murphy. Salah satu aktor Cillian favorit gue Murphy. juga, anjir nih orang keren banget dah. Iya, Kayak aktor dia parah banget sih. Iya, walaupun biasa di film-film yang bagus dia kayak cuma jadi apa sih Fas? Kayak supporting role lah misalnya. Dia tetap bagus. Filmnya Christopher Nolan dia banyak Iya. banget jadi supporting role gitu. Itu di mata gue karakter si Thomas Shelby itu nempel banget sama si Cillian Murphy-nya. Asli. Bahkan ketika rambutnya udah gondrong juga gue, lah nih si Thomas Thomas Shelby. Asli. Jadi fun fact-nya tuh, anjir berapa rokok gitu yang dihabisin sama si Cillian Murphy gitu selama syuting. Berapa ribu ya? Selama syuting berapa ribu? Gila deh, oke ini film iklan rokok. Dan yang paling banyak sih ini, yang paling lebih banyak rokoknya itu yang abisnya itu si Polly, Ber. Demi apa lu? Iya, gue baca fact-nya. Jadi si Polly berapa ribu, pokoknya lebih banyak dari Thomas Shelby. Anjir. Kacau sih ini film. Gue juga kaget. Oke. Terus apa lagi ya? Ya si ibaratnya si Cillian Murphy-nya juga pelatihan accent-nya itu kan maksudnya dia dipilih karena accent dia kan orang Irish ya, orang Irlandia. British sih. Irish accent-nya bagus gitu dan aktor-aktornya tuh tetap di training dulu berapa lama gitu ya untuk mendapatkan aksen Birmingham-nya itu jadi kental. Wah. Oh iya, aksennya aksen Birmingham ya. Iya. Oks. Oke, lanjut kan nih? Ada lagi nggak? Lanjut. Oke, lanjut ke gue berarti. Ya karena tadi ngomongin series nih, sekarang lanjut ke series juga. Jadi dari gue ada series judulnya Narcos. Nah ini film bagus banget, series bagus banget. Narcos. Ini series tentang Pablo Escobar. Gila sih, ini raja narkoba di dunia. Anjing. Iya. King of the King nih mas. Iya, King of the King anjing. Kayak kaya banget ya pokoknya. Kayaknya sangat anjing tapi. Ya pokoknya dia tuh di Spanyol kalau nggak salah. Iya di Spanyol. Dia itu raja narkoba. Di Spanyol, di Kolombia. Kolombia. Dia drug lord gitu di seluruh dunia. Kayak kekayaannya terlalu kaya sampai dia punya kebun binatang sendiri, semuanya sendiri dia punya deh. Sampai dia nggak tahu mau naruh uangnya di mana lagi, udah nggak tahu lagi di mana, kayak kebanyakan. Terus akhirnya bingung sembunyinya gimana. Nah, yang menariknya itu tuh di sini juga diceritain gitu dari awal perjalanan hidupnya si Pablo Escobar, dari mulai miskin sampai kaya lagi deh. Nah, terus di sini tuh kayak kita ngeliat juga ada apa ya istilahnya kayak police brutality gitu. Ya walaupun si dia-nya juga ini sih dia jauh lebih brutal Pak. Bayangin Pak, itu kayak yang kemarin kejadian yang di samping Jupol tuh apa? Gedung apa yang kebakar? Yang kebakaran. Borbul. Itu ya. Di samping Jupol tapi ya. Lupa gue gedung apa. Kayak lagi rame lah kemarin itu yang gedung kebakaran gede banget. Iya, berkas file-file kayak gitu dah. Nah ini dia demi ngilangin. Kejaksaan Agung. Demi Kejaksaan Agung. Si Pablo Escobar ini demi ngilangin satu file doang, itu satu gedung dihancurin Mas. Anjir. Buset, gila. Gila, orang beneran gila anjir. Kacau sih pokoknya. Kayak banyak banget pokoknya brutality-nya. Tapi walaupun dia itu drug lords, drug lords di Kolombia, kayak orang yang ngerusak bangsa gitu lah ceritanya. Dia sayang banget sama rakyat-rakyat kecilnya dia gitu. Kayak anak kecil gitu, dia selalu kasih istilahnya bukan zakat, kayak sering bonding sama rakyat-rakyat di Kolombianya gitu yang masih miskin, kayak dia sering ngasih uang tiba-tiba karena kebanyakan juga uangnya. Tapi dia juga baik sih sebenarnya. Jadi kayak di Narcos ini kayak lu dapat lah empatinya sama si Pablo Escobar ini walaupun dia orang jahat. Dan karena lu udah dapat empatinya sama si karakter ini, di saat dia ditunjukin matinya gimana,
lu jadi kesel sama polisinya. Karena menurut gue juga apa ya, walaupun dia deserve buat ditangkap atau dihukum mati gitu, tapi caranya menurut gue ini kejam sih. Dan lu bayangin aja, misalnya udah ini dia tuh matinya tuh pas lagi kejar-kejaran sama polisi. Ditembak tuh, tembak mati kan. Pas mati, polisi ada 6 orang kalau nggak salah yang nangkep. Dia foto di atas mayatnya, kayak gini, anjing gak sih? Iya, soalnya itu kayak kriminal yang susah banget di itu ya. Susah di itu Top of the list gitu ya, most wanted lah. Tapi menurut gue, walaupun udah mati, nggak semua manusia nggak layak sih ada yang mati digituin. Kayak lu berhasil ngebunuh orang, lu foto di atas mayatnya gitu, kayak diinjek, sumpah diinjek. Gini tuh menurut gue kejam banget sih, gak ada manusia Itu asli fotonya. Fotonya asli, kayak abis scene itu ditunjukin juga foto aslinya. Wah gila. Lu ngebayangin aja misalnya lu kayak main game nih, lu udah level boss, tapi lu udah kayak berapa hari gitu nggak selesai, terus lu baru bisa selesai. Sekarang lu kalau bisa foto lah, gila nggak sih lu? Iya sih, tapi kalau misalnya menang game Battle Royale gue foto, gimana ini anjing tangkap kriminal terbesar? Iya, tapi kasihan Pak, bener manusia beneran Pak. Iya. Dan lebih selain dia bisa kayak misal buat ngancurin satu file ngebom kayak gini, dia waktu ketangkep di penjara, dia masuk ke penjara punya dia sendiri anjing. Kayak isinya tuh kayak mall, mall isinya ada kayak biliar, ada kasur, ada bisa nyewa jablay juga di sana kayak strip club gitu. Sebenarnya bukan penjara ya, maksudnya tempat yang dijadikan penjara sama dia gitu. Nah, jadinya kayak dianggap penjara. Dianggap penjara dari luar, kayak dia bikin apa ya? Pengacaranya bikin dia dapet sanksi yang nyetujuin kalau dia di penjara di fasilitasnya dia sendiri. Jadi tetap aja bisnisnya jalan dari situ, hiburan dia tetap jalan. Pokoknya semua jalan terus deh, nggak ada ininya. Kayak dia cuma kayak di isolasi mandiri, tuh nggak? Iya, dan yang ngejagain penjaranya juga orang-orang anak-anak buahnya si Pablo Escobar. Gila gak? Gila anjing, itu gila banget. Di penjara sendiri juga ada landasan helikopternya macam-macam, dia pokoknya bisa muat berapa mobil. Gila anjing, gila lu. Ada landasan helikopternya. Buset. Aja sih. Pengen gue di penjara kalau gitu. Iya, bener penjara kalau gitu ya. Dan karena Kolombia itu terkenal penjaranya itu sangat menyengsarakan dan sangat busuk lah ceritanya. Si Pablo Escobar ini jadi takut dia bikin penjara sendiri yang mewah banget anjir. Lu kalau masuk itu kayak mall beneran deh kalau udah lu lihat seriesnya. Sekarang masih ada tuh tempatnya. Apa kebun binatangnya si Pablo Escobar juga kayak dijadiin tempat publik kan sekarang. Gila. Oke, rating series ini dari gue sih 8,8 deh, 8,9. Bagus banget, Pak. Tapi gue maksudnya gue belum nonton nih series ini, cuman karena gue tahu beberapa fakta sejarahnya tentang si Pablo Escobar ya. Jadinya gue apa yang diomongin Zaki tadi sih, si Berry tadi, gue relate sih. Relate banget. Ini film sejarah juga, soalnya sejarahnya banyak banget yang true story-nya, banyak banget yang apa ya ceritanya, kayak true events-nya banyak yang kejadian, kayak misalnya tadi itu yang ngebom gedung cuma buat satu file, itu beneran kejadian. Oke, lanjut Fas, nomor 3 ini. Nomor 3, ini katanya ini termasuk film based on true story yang bener-bener 100% nyata katanya sih ya, kata orang-orang. Dan ini katanya salah satu film paling itu juga paling tersedih gitu, judulnya Schindler's List. Ini filmnya Steven Spielberg. Oh iya. Ratingnya tinggi banget di IMDb. Ya, ini filmnya Spielberg tentang orang namanya Oskar Schindler. Dia tuh Nazi gitu. Dia menyelamatkan 1.100 orang Jews dari kematian. Jadi itu caranya dia di sana tuh zaman dulu pas zaman Holocaust tuh katanya orang-orang Yahudi kan kayak disiksa gitulah, terus kayak dibakar, gitu. Dan orang-orang yang gak digituin tuh orang yang bekerja kan. Nah, si Oskar Schindler ini dia tuh pengusaha, dia ngebeli kayak banyak banget kayak hampir semua orang yang dia bisa beli lah, orang Jews yang dia bisa beli.
dia beli untuk kerja di perusahaan kayak perusahaan besi gitulah, ngebuat wajan, kayak peluru juga gitu. Dan suatu hari ada penjahatnya di sini yang jahat banget, beneran jahat banget, namanya Amon Goth. Dia tuh orang asli juga. Dia tuh bener-bener serem banget, kayak dia tuh orang yang bener-bener gak punya hati. Lu kalau nonton film ini gila ya gue. Dia tuh kalau misalnya pengen ngeeksekusi orang, dia nggak bener-bener nggak punya kayak apa ya, nggak punya kayak nggak nahan lagi gitu, kayak bener-bener ngeluarin pistol, terus kayak main tembak aja gitu, kayak nggak ada hesitation gitu lah. Di sini tuh walaupun filmnya lama banget, emang 3 jam filmnya, tapi menurut gue ini nggak kerasa banget 3 jam, karena bener-bener kayak dokumentari banget sih filmnya. Filmnya juga hitam putih kan ya kalau nggak salah? Iya, hitam putih, sinematografinya bagus banget. Dan sorry spoiler, tapi emang ini ada di kisah nyata gitu. Ada satu berwarna di film ini, ada cewek anak kecil gitu berbaju merah. Jadi si Oscar Schindler lihat dia lagi lari gitu lah, kasihan banget, kayak lagi terus habis itu ngumpet di bawah kasurnya gitu. Terus dan seiring jalannya film, ada satu scene dia tiba-tiba udah mati dan lagi dibawa kayak tau gak sih kayak tukang sampah tuh kayak ngebawa apaan sih, kayak troli gitu. Gerobak. Dan ceweknya itu udah mati, anak kecil ceweknya itu berbaju merah kelihatan gitu. Di dalam gerobaknya itu. Iya, itu heartbreaking banget sih. Ini film heartbreaking banget sumpah. Dan pada akhirnya dia tuh kan ini to the point, si Amon Goth itu pengen ngebakar dan kayak udah memusnahkan semua Nazi gitu ya. Memusnahkan semua Jewish gitu. Karena dia saking kejamnya. Tapi si Oscar Schindler ini sama si Amon Goth ini temenan gitu. Soalnya kan mereka sama-sama Nazi gitu. Nah, terus akhir-akhirnya Oscar Schindler ngebeli kayak dia ngebuat list gitu, namanya Schindler's List ya. Ini dia ngebeli 1.100 orang Jews gitu, dia selamatin gitu sampai to the point Jerman selesai perangnya gitu. Jadi dia menyelamatkan 1.100 nyawa. Bayangin gila ini, dan ini terinspirasi dari kisah nyata. Itu kayak kata orang-orang, dia tuh orang paling berhati paling besar sih di sepanjang seumur hidup kata orang gitu ya. Sejarah ya. Iya, sepanjang sejarah. Ini gila banget sih ditunjukin kebaikannya dia gitu. Mungkin ya, kalau nggak ada dia, iya, kalau nggak ada dia habis kali ya. Habis 1.100 orang itu habis. Dan pada akhirnya ada scene heartbreaking juga. Dia kan dia punya kayak bawahan gitu, orang Jewishnya kan, yang kayak itunya dia lah, kayak bawahannya dia gitu, sekretarisnya gitu. Dia bilang kayak dia ngebeli semua orang Jewishnya ini 1.100 ini sampai duitnya udah habis gitu, bener-bener duitnya dia habisin sampai ngejual. Iya, sampai bener-bener udah nggak ada duit dia katanya untuk ngebeli orang Jewish ini demi menyelamatkan nyawa. Dan pada akhirnya dia bilang, kan dia masih naik mobil gitu kan, terus dia kayak, coba gue jual mobil ini, gue masih bisa menyelamatkan 1 nyawa lagi. Coba gue ngejual baju ini, gue bisa menyelamatkan 2 nyawa gitu. Sampai dia nangis, padahal dia udah nyelamatin 1.100 nyawa sih. Terus ada quotes di film ini dari anak buahnya itu, dia bilang kayak, siapapun yang menyelamatkan 1 nyawa menyelamatkan seluruh dunia gitu. Itu gila, tersentuh banget gue sama film ini. Ini film kayak ini sih, kayak ini Vas. Ini based on true story juga. Ntar gue bahas di honorable mention. Oke. Ya ini gila sih, bener-bener kayak dokumenter. Ini sadis banget tapi filmnya pembunuhannya tuh kelihatan nyata banget. Kayak pas ditembak matinya tuh kayak kelihatan nyata. Terus ada fun fact gitu dari kayak behind the scene film ini gitu. Katanya ada korban yang selamat dari Holocaust zaman dulu, ngelihat pemerannya si Amon Goth ini, dia nangis kayak bener-bener nangis saking takutnya. Soalnya ini katanya pemeran Amon Goth si Ralph Fiennes, dia jadi Voldemort di Harry Potter. Nah dia tuh jadi penjahatnya di sini. Dia katanya ngelihat si pemerannya si Ralph Fiennes bener-bener kayak orang nyatanya banget. Kayak trauma gitu ya. Kayak nangis. Iya. Lagian bego juga sih ya. Kenapa mereka ngeliatin pemerannya ini, anjing, kayak bayanginnya dia habis kayak trauma gitu dari masa lalunya terus ngeliat. Ya tapi ini film gila banget sih. Ditunjukin betapa horornya Holocaust. Serem banget, bener-bener parah banget. Mereka tuh kayak Nazi ngebakar, bener-bener kayak kebakar gitu, orang Jewishnya bertumpuk kebakar, terus kayak mereka masih kayak teriak-teriak gitu, ketawa-tawa, masih ditembak-tembakin gitu. Itu serem banget sih ini film. Itu diliatin pas scene-nya kayak gitu? Diliatin. Anjir. Dan ada di Netflix. Ini film di Netflix. Ini wajib banget ditonton kalau iya, kemarin gue baru nonton 20 menit kalau nggak salah. Terus tiba-tiba nggak jadi dipanggil soalnya.
Ya, ini film 3 jam sih lumayan lama, tapi nggak kerasa kayak 3 jam kok, bener-bener worth it banget. Dan kalau Worth it lu lah ya. nonton, iya nonton filmnya bener-bener full kayak gitu, kayak pas di akhir lu bakal ngerasa sedih banget. Dan di ending tuh diliatin orang-orang yang kayak survive dari Holocaust ini, dan itu dicerita di latarnya kayak tahun sekarangnya gitu. Mereka ngunjungin makamnya si Oscar Schindler-nya itu, kayak Orang ngasih yang bunga survive dari Holocaust ini. Iya, terus mereka ke makamnya si Oscar Schindler itu orang yang menyelamatkan mereka gitu. Ini emang hero banget sih dia, buat nyelamatin Jewish gitu. Tetap aja dia gila nggak sih, dia seorang Nazi gitu. Bayangin film mana deh yang ngelihat orang Nazi sebagai hero-nya gitu? Nggak ada ya itu. Pas Nggak ada, anjir. sama yang gue ingat nggak ada. Ya, ya. Dan ini based on true story lagi. Kayak Terus ini banget, jatuhnya kayak imposter yang baik lah. imposter yang baik. Iya. Kayak DPR ya. Wah, jauh beda. Oh tuh. Kebalik. Iya. Dan Oscar Schindler ini yang main Liam Neeson itu bagus banget dia actingnya di sini, gila. Oh iya. Sadis banget dia actingnya, bahaya di sini. Setelah dari Steven Spielberg, ini orang pada tahu Steven Spielberg siapa. Dan ini bagi gue selama gue nonton film Steven Spielberg, ini karya dia paling gue suka sih, Schindler's List. Masterpiece banget bagi gue film ini. Oke, siap. Dan gue kasih rating film ini 9,7 deh. Wah, 9,7 dari 10. gokil. Bener-bener harus nonton deh, wajib deh ini. Nangis deh lu nonton ini, gila, saking pas di akhirnya gitu. Oke, lanjut ya. Fix. Lanjut ke lu, Gap. Lanjut nih. Iya. Berikutnya ada film dari Spielberg juga. Wih, Asik. apa tuh? Itu Catch Me If You Can. Oh iya. Pasti Catch Me If You Can nih, pasti Catch Me If You Can. Apalagi dari kisah nyata yang gue tahu gitu. Apa ya? Oke. Dia kalau ini tuh maksudnya kebanyakan kayak Wolf of Wall Street ya, maksudnya yang diperankan oleh si DiCaprio. Iya. Ini di framingnya tuh si Leonardo DiCaprio ini kayak yang paling jago dalam suatu hal, tau gak sih lo? Oh iya. Ya kan namanya juga pemeran Kayak utama, bro. Di Catch Me If You Can ini dia paling jago apa Iya. namanya? Jago. Gila sih ini film gila ya. Paling jago bohong lah, paling jago bohong. Gitu kan. Penipu, penghasut gitu-gitu. Iya. Penipu lah pokoknya. Dan ibaratnya ini bener-bener kayak lu main petak umpet gitu loh. Iya, Kayak lu main main petak petak umpet ini dia kesono hampir dapet, ternyata nggak dapet. Dia kesono lagi hampir dapet, nggak dapet lagi. Sampai akhirnya iya. Petak umpetnya Tapi ke luar negeri karena anjing. ini- Petak umpetnya ke iya, luar negeri, karena- loncat negeri. Karena nggak dapet, maksudnya near miss terus lah ibaratnya kasarnya. Iya. Near miss terus, jadinya ketika dapet lu langsung wah gila, gua bisa dapet nih gitu. Lu Iya. Sama kayak lu malah Pablo. jadinya kan namanya iya lu mah, wah gila ya kenapa tangkep nih gitu kan. Tapi emang si pemeran siapa namanya di itu ya, Tom Hanks. tokoh utama siapa sih namanya? Tom Hanks ya. Siapanya sih? DiCaprio-nya kan memerankan siapa? DiCaprio. Frank Abagnale. Oh ya, Frank Abagnale. Jr. Iya. Frank Abagnale Jr. kan. Si Iya. Frank Abagnale Jr. ini kan pada akhirnya kan di film itu diceritakan secara kisah nyatanya dikisahkan dia jadi ngebantuin FBI-nya kan. Dia jadi ngebantuin Yes, FBI. yes. Nah, itu keren banget sih. Maksudnya Karena emang dia menurut gua, dia penipu yang ulung sih, sangat ulung dia tuh. Dia jago banget. detail banget dah, pokoknya dia motion check-nya itu detail banget, Kak. Keren sih itu. Terus apa ya? Dia jadi agent FBI juga karena dia punya relationship yang menurut gue itu sangat unik banget sama karakternya Tom Hanks. Kayak jatuhnya sih kayak bapaknya sendiri jadi. Iya, saya sering teleponan gitu ya, teleponan. Awalnya gue kayak pas berapa menit pertama kayak kurang interested sama film ini, terus sampai ada scene yang dia di sekolah, inget gak? Dia jadi murid baru, terus dia kayak dibully gitu, dia baru masuk dibully. Wah, dia jadi guru aja. Terus dia jadi tiba-tiba dia itu gila banget, terus dia jadi guru tiba-tiba. Jadi gini kan dia baru masuk, dia jadi ceritanya jadi murid baru. Terus ada kayak tiba-tiba dia dibully gitu, kayak apaan lu kayak guru dress rapih banget gitu.
Terus pakai dia seragam gak tau sendiri. kenapa emang orang yang mukanya tua kali asli, terus tiba-tiba di-improvise gitu. Daripada murid-muridnya jadi guru pengganti. Halo, nama saya Frank Abagnale. Abagnale, bukan not Abagnale, Tahu-tahu. not Abagnale, Abagnale gitu. Itu gue inget banget ya. Itu Tahu-tahu scene. dia ini ya, dia masuk tahu-tahu dia nulis namanya di ini kan. Iya, Namanya. Ya buka halaman sekian. iya anjing itu gila sih. Kayak ngebulinya Gila. langsung dimarahin lagi, anjir itu keren sih. Iya, pembulinya tuh langsung kayak ceming gitu. Terus ada guru pengganti aslinya datang kan. Itu cak banget sih. Itu kasihan BTW, terus diusir lagi. Iya, diusir aja, itu kocak banget. Yang Dia paling mau- demen lagi gue adegannya yang paling gue demen. Tahu gak sih lu yang di motel si Carl-nya ini, si FBI-nya, Oh iya, Kal. tokoh utama FBI-nya, si Carl, itu dia udah masuk nih. Oh iya, ke udah ketemu, ke udah kamar ketemu res- juga. Ya, duduknya. Gila Udah itu ketemu sumpah. ibaratnya. Kacau. Terus Kacau. tiba-tiba kan ada suara nge-flash toilet kan. Iya. Langsung ditodong. Pas keluar. Ya lu telat bro. Udah kabur. Iya, udah Udah. kabur itu ya. Kayak udah gue bawa. Gue tuh secret service gitu ceritanya kalau nggak salah. Gue Oh iya, Gua- ditangkap. ditangkap. Itu Dia keren bilang sih, anjing. bukan FBI doang yang ngejar nih orang. Dia bilang. Iya, anjir sih itu keren banget, Pak. Oh, Dan itu dia- keren banget, itu. Dia secara kaget gitu langsung ditodong, bisa nanggepin itu dengan tenang banget. Keren banget sih kata gue. Jadi gini, ceritanya awalnya gini. Jadi dia di motel sendiri dan ini FBI-nya ini udah kayak udah tahu nih dia di sini gitu kan. Nah, Dapet terus info lah, dia udah dapet info, udah Ah. fix nih dia di sini nih. Terus pas si karakter Tom Hanks itu masuk kamarnya, dia lagi nge-flash toilet gitu kan, tuh ditodong tuh si Frank Abagnale. Dia keluar, dia improvise lagi. Oh itu pelaku lu tadi udah gue tangkap gitu di bawah. Terus itu scene incredibly written banget, itu bener parah banget. Kalau happen in real life bener-bener kayak gitu, itu gila banget sih itu orang. Dia boleh minta kartunya nggak? Dia minta dikasih dong dompetnya. Terus pas dia udah si Carol ini pengen buka dompetnya, langsung Isinya improvise. logo-logo, Itu tuh, anjir. udah ketangkep. Bukan sebelum dia pas buat sebelum buka dompetnya, Oh, dia iya. si Frank langsung itu tuh pelakunya tuh ditangkap sama temen gue sama partner gue gitu kan. Iya, Dia ke jendela, hey bro gitu, mau dibawa kemana gitu kan, dia ngomong gitu. Itu bener-bener sebelum pengen dibuka anjing dompetnya. Padahal dompet itu nggak ada isi apa-apaan kan, cuma kayak Dan Apa akhirnya sih, kayak- dompetnya dibuka setelah dia udah Iya. cabut kan. jadi dia terus Isinya cabut logo. gitu, bawa berkas-berkasnya, terus dia cabut ke bawah. Gila. Terus Nah. pas dibuka dompetnya anjing goblok banget. Dan si FBI-nya ini tuh voucher. FBI-nya tuh belum tahu mukanya si Frank Abagnale karena Iya, si Frank masalahnya Abagnale tuh itu. masih underage, jadi belum ada ID, belum ada datanya gitu deh. Iya, dia masih 16 tahun. 17 atau 16 ya. Iya. Tapi emang dia bukannya emang tua atau gimana gitu ya sampai dilihat kayak emang kalau Leonardo DiCaprio Iya mukanya sih. tua sih pas di film itu. Tapi kalau misalnya orang aslinya gitu gue nggak tahu deh, belum lihat. Tapi gila Iya. banget sih kalau itu kayak gitu beneran. Itu keren banget. Coba. Kayak Dan rating dia berapa? dan dia juga begitu kan karena ini ya, karena masih dia kan broken home juga kan. Makanya Oh iya, dia Bro. juga- Oh iya, awalnya Kayak gara-gara traumatized broken dari home. bapak sama ibunya, nggak jelas. Mm. Dan dia tuh awal mula males cek juga karena dikasih cek sama bapaknya kan. Iya. Nah, iya. Itu keren banget sih, gila. Orang paling jago manipulasi sepanjang sejarah kali? Enggak tahu juga sih, tapi dia Kacau jago itu, banget iya, manipulasinya. iya, jago Kacau banget. banget. Respect lah gue sama dia, respect. Walaupun dia kriminal, tapi gue respect banget. Iya, Dan ada scene juga. parah loh. Iya, gila ya. Dan ini bagi gue film underrated juga karena gue jarang lihat banget orang ngebahas film ini. Makanya menurut gue film bagus juga, bagus banget sih bagi gue. Bagus banget lah, Catch Me If You Can judulnya. Terus ada scene juga dia ada kabur dari pesawat. Anjing, lu tahu gak sih dia pernah kabur? Ada scene yang dia Tahu kabur dari tahu pesawat. itu Oh, yang iya, iya. itu yang terakhir banget kan? Terakhir Iya, banget. itu terakhir banget. Iya. Lewat toilet anjing, itu gila gak sih? Dia abis dikabarin ayah, sorry ini spoiler, kayak ayah meninggal sama si Carol dikasih tahu. Dia ke toilet kayak mau nangis sih, tapi kayak dia mental breakdown gitu. Habis itu dia kabur anjing, masih sempet-sempetnya aja bikin kayak kabur abis denger Kaburnya bapak meninggal nih. Dan Ke itu rumah dan ini itu kan posisinya tuh setelah mindset penonton itu udah kayak wah ya Allah Iya. akhirnya ketangkep gitu kan ya. Aduh, Iya. kenapa ketangkep? Kayak udah mindsetnya penonton, oke, ini orang udah ketangkep, udah nggak mungkin kabur lagi. Iya. Udah di pesawat, udah Di pesawat, sebelah-sebelahan nih iya. kayaknya. Berarti kan begitu. Tahu-tahu kabur lagi dong. Wah, gila. sih, Lewat kabar. toilet pesawat cuy, bayangin. Gila itu kisah nyata anjing, gue bilang. Gila, dari pesawat. Dari toilet pesawat. Kok bisa ya?
Dia emang Kayak badannya juga bingung sekecil itu. apa aja. Kacau sih. Dan kaburnya Iya, juga respect karena dia sedih banget, dia kabur ke rumah ibunya kan ya. Iya. Kasian dah. Terus ternyata dia punya adik, anjir. Dia Iya. punya adik. Sebenarnya dia kasihan sih ya, orang asli ini kasihan sih sebenarnya. Sedih sih. Kasihan banget. Iya. Tapi gue respect sama dia 100% respect. Respect banget dia. Dan juga yang mungkin penipuan salah satunya lagi yang gue suka itu yang dia jadi pilot, ya kan? Iya, Oh, jadi iya, pilot. Udah ngumpulin, dia bisa gitu dengan caranya dia mengumpulkan sekian cewek untuk jadi pramugarinya dia gitu kan. Iya. Itu padahal dikumpulinnya seniat itu, tapi sebenarnya untuk ibaratnya untuk camouflage-nya dia doang gitu kan sebenarnya. Iya. Yang pas dia jalan ngelewatin polisi-polisi itu kan. Iya. Itu berapa banyak kayak FBI lagi di situ ya, padahal ya kayak ada si Carlnya itu, ada iya. tapi dia kayak bener-bener nggak ada yang tahu ya mukanya ya pas di situ ya. Dia Belum ada tahu yang tahu itu, mukanya. harusnya udah tahu. Udah tahu ya, tapi ya seharusnya ya. Tapi dia Terus kok yang scene lagi yang mantep lagi, dia si Carlnya dapat kabar, ini ada orang nih mirip banget di airport, mirip banget si Frank Abagnale. Iya. Pada keluar ke parkiran kan, ke drop off-nya, abis itu ditodong dianya, si Abagnale-nya ditodong, dia turun, ternyata bukan. Oh, gue bukan ini. Terus ternyata setelah ini ngobrol-ngobrol, ternyata ini suruhan doang ya kan. Suruhan terus di atasnya ada pesawat lewat. Iya, terus pindah shot gitu, pesawat kayak lagi departure gitu. Itu savage banget sih, itu savage banget. Asli. Itu kalau kasihan juga sih dia, nggak susah Pak. Dia nangkap orang ini berapa tahun ya, pengen kayak ngikut orang si Frank Abagnale itu. Iya, berapa tahun terus. Iya. Nah, pokoknya sampai setiap Christmas nelpon gitulah. Sampai jadi CS nih akhirnya. Iya, akhirnya jadi kayak anak bapak. Sedih sih. Lalu udah awalnya kayak main polisi maling dah, kejar-kejaran terus. Pindah negara lagi, kejar-kejarannya tai itu orang tuh si Frank Abagnale. Kacau sih. Tapi emang si Carlnya ini karena emang relationship-nya udah dapet gitu sama si Abagnale-nya. Pas si Abagnale-nya ditangkap sama polisi Prancis kan, si ininya kayak ngebelain juga kan. Iya, ngebelain ya. Kayak daripada kenapa sama polisi Prancis sih, mendingan sama gue dah gitu. Iya, dia udah care lah ya. Iya. Itu sebenarnya salah satu itu juga nggak sih, bisa dibilang salah satu itunya Frank Abagnale, dia membuat relationship sama Carlnya ini biar pas ditangkap sama polisi-polisi luar gitu, dia udah kayak apa ya, kayak diituin sama Carl, kayak dilindungin atau apa gitu. Kayak itu salah satu bisa aja sih, nggak tahu itu teori gue. Salah satu permainan dia gitu. Keren banget sih. Dan ini menariknya juga plotnya itu kayak ini ya, kayak mundur dulu kan. Dia kan awal kan dari yang pesawat di penjara dulu kan. Iya, penjara. Awal-awal banget tuh di penjara, terus mundur ya kan, baru maju lagi. Mantep. Steven Spielberg lu gila sih kalau buat film-film kayak gini. Kacau lupa. Iya, film-film kisah nyata. Dia bisa apa aja sih? Sci-fi dia juga bisa, kayak E.T. gitu atau Jaws. Dia juga yang buatkan itu. Bagus banget sih filmnya. Schindler's List sama Catch Me If You Can, tapi parah banget sih ini film kisah nyata buatan dia. Indah banget filmnya. Oke, rating lu dari berapa? Rating gue untuk Catch Me If You Can 9,8 lah ya. Gue 9 sih ini. 9/10. Gue juga 9. Gue suka banget ini, asli. Iya, gue juga suka sih. Ini film rewatchable banget, gue pengen. Iya, rewatchable. Iya, rewatchable. Ini kocak sih, ini filmnya kocak juga. Oke. Lanjut ke Zak. Ke siapa nih? Lanjut, oh ya, gue ya? Iya, nomor 2 nih sekarang. Bentar, gue lupa gue. Cek dulu ya, bro. Oke. Sebenarnya nomor 2 gue tuh harusnya ini sih tadi Wolf of Wall Street, tapi tadi udah dibahas. Oke. Terus apa lagi nih? Apa mau honorable mention gue nih? Apa langsung? Atau nggak langsung lu dulu deh, Pas? Nomor 2, Pas. Oh, nomor 2 gue. Nomor 2 gue ini film yang gue cinta banget dan gak tau kenapa ini film banyak di-hate orang-orang, tapi gue suka banget. Judulnya The Social Network. Ini film mantap. Untuk entrepreneur gitu, nonton film ini juga kalau mau kayak Wolf of Wall Street gitu. Ini The Social Network gila banget sih filmnya, tentang Mark Zuckerberg. Bagus banget. Dia pokoknya cerita awalnya dia putus sama cewek,
terus dia ngebuat blog gitu, blog kayak Blog buat fuckboy. ceweknya. Iya, ngeblok apa kayak dia tuh sebenarnya orang kayak brengsek gitu sih kalau bisa Iya. dibilang. Terus dia ngebuat blog untuk kayak ngejek-jekin ceweknya, ngejek-jekin nama keluarganya, di ukuran BH-nya gitu-gitulah. Terus dia ngebuat app juga, bukan app sih, kayak site gitu untuk kayak ngebandingin cewek-cewek di kampusnya gitu. Iya kayak Kayak- mending mana? Apa ya kayak Pass and Smash lah. Iya, smash and pass itu. Gitu-gitu. Terus sampai Or drop ya. Iya kayak gitu. Terus dia sampai nge-crash apanya Harvard gitu, kayak nge-crash Di servernya lah. apanya. Iya, server Harvard sampai nge-crash gitu jam 4 pagi. Jam Terus itu 4 kayak pagi. menuai kayak perhatian gitu lah. App dari Terus dia- app dari mana? Apa sih kayak site dari antah berantah gitu. Ternyata pikirannya mahasiswa tiba-tiba membludak, itu keren sih. Iya, gila sih. Terus dia sampai kayak menuai perhatian gitu. Sampai ada dua kayak dua kembar gitu. Iya, orang kembar gitu. Mereka punya ide nih sama Mark Zuckerberg, kan dia Mark Zuckerberg genius gitu. Mereka awalnya punya ide ngebuat website gitu di mana kita bisa social networking gitulah, kayak bisa berteman dengan orang-orang gitu tanpa perlu ketemu, bisa kayak pacaran gitu, nanya kabar gitu-gitulah. Nah, awalnya punya idenya itu sebenarnya si kembarnya ini sama ada satu cowok. Nah, terus si Mark Zuckerberg kayak iya aja gitu, setuju aja. Sampai dia pengen ngebuat bilangnya kayak ngebuat sendiri gitu websitenya, ngebuat sendiri. Terus dia tapi ngebuatnya lebih baik sih, sampai dia dituntut sama si kembarnya ini. Kayak Iya. jauh lebih dikembangin gitulah sama si Zuckerberg idenya. Iya, Zuckerberg sama si Eduardo Saverin ini, mereka berdua ngebuat site Eduardo Facebook Saverin namanya. tuh kayak yang invest, Facebook. yang ngemodalin Facebook lah. Iya. Namanya Face Mesh ya. Awalnya namanya Face Mesh kalau nggak salah. Terus diganti jadi The Facebook namanya. Nah, terus mereka dituntut, si Mark Zuckerberg dituntut sama si kembar ini gitu. Terus ada scene yang pas dia dituntut itu gila banget sih skripnya, ditulis itu bagus banget. Jadi ada quotes-nya yang diomong sama si Mark Zuckerberg ini, pinter banget dia ngomongnya gini. Kan jadi dia dituntut sama si kembar ini, terus kan pengacaranya si kembar ini nanya kayak apakah kita punya seluruh perhatiannya Anda gitu. Terus si Mark Zuckerberg ngomong gini. 50 kalau Mark Zuckerberg kan ngomong, ya dia ngomong kayak ini lagi hujan gitu. Terus, kenapa lagi hujan gitu? Terus, apakah kita dapat perhatian penuh Anda? Terus kata Well, of si Mark course not. Zuckerberg, iya katanya enggak sih. Terus dia ngomong gini, kalau misalnya klien Anda pengen ngebuat Facebook, mereka udah ngebuat Facebook gitu tanpa perlu saya gitu. Terus saya seharusnya sekarang bukan dituntut, dan saya seharusnya sekarang di kantor The Facebook, di mana pembuatnya saya, dan di seluruh orang di ruangan ini tidak bakal bisa membuatnya, terutama dan especially your client gitu dia ngomongnya. Itu gila, itu savage banget anjing, dan semua satu ruangan langsung terdiam abis itu. Trot anjing, kejam itu banget. tuh kayak pembunuhan banget. Sumpah itu kayak pembunuhan banget anjing. Dari kata-katanya itu skripnya benar-benar salah satu skrip terpinter yang pernah gue lihat seumur hidup gue sih, The Social Network. Bagus banget. Dan actingnya Jesse Eisenberg sampai si Andrew Garfield-nya di sini bagus banget. Dia ceritanya bukan pas dia dituntut doang ya. Cara gimana si Jesse Eisenberg ngapalin skripnya yang dimana dialognya tuh banyak sama cepet. Dialognya gila. Itu kayak yang barusan gue bilang tuh, tapi of course Jesse Eisenberg ngomongnya lebih bagus. Kayak cepet gitu, dia ngomong cepet banget, kayak cepet dan tajam. Cepet dan tajam. Dan ini filmnya nggak ngebosenin sama sekali. Gue pengen kayak misal ada TV, gue nonton terus. Ini wajib ditonton sih untuk pengen jadi pengusaha gitu. Dan ini kayak lo jadi tau lah dark side of Facebook nih gitu sebelum sukses. Iya. Gimana sih si Mark Zuckerberg ini sebenarnya orang bener-bener asshole banget lah. Dan dia di film juga dipotret sebagai asshole banget. Terus dia dituntut 2 kali loh. Pertama sama si kembarnya ini, kedua sama si temennya. Temennya yang itu, ngemodalin itu. Si best friend-nya Mark Zuckerberg. Iya, temennya si ngemodalin itu. Jadi ya si Eduardo Saverin itu yang ngemodalin itu dituntut sama, si Mark Zuckerberg dituntut sama Eduardo Saverin karena si Eduardo Saverin itu dihianatin sama Mark Zuckerberg-nya. Sebenarnya Mark Zuckerberg itu dimanipulasi sih sama orang namanya Sean Parker. Dia tuh jadi pemilik, pengusaha apa gitu, kayak industri musik gitulah. Dia dimanipulasi gitulah
Enggak, dia tuh Terus- kayak pemegang saham gitu, dia bisnismen. Iya, pemegang saham. Iya, terus si Mark Zuckerberg kayak kemakan omongannya dia gitu. Edward Safrinnya sih enggak sih, dia kayak benci gitu lah sama si Sean Parker-nya. Terus ujung-ujungnya ada scene heartbreaking juga di sini. Dia pas dia ngehianatin si itunya Edward Safrinnya gitu. Jadi dari semua pemilik Facebook, siapa aja yang dipotong itunya, apanya sih kayak sahamnya gitu dipotong siapa? Mark Zuckerberg Gak ada. 0%. Temannya si Dustin 0%, Sean Parker 0%. Terus pembiayanya 0%. Edward Safrinnya temennya 0,03%. Itu gila. Itu sedih banget. Itu benar-benar Bayangin, gak tahu kenapa. Walaupun gue bukan pengusaha gitu. Bayangin temennya yang modalin ngemodalin. dari 0 sampai jadi multi-billionaire company gitu. Iya. Sahamnya dari 30% jadi 0,03. Lu bayangin anjing miskin apa. Dipotong sampai segitu. Walaupun duitnya tetap banyak sih ya, tapi itu masalah prinsip sih sebenarnya bagi gue. Kayak itu temen satu-satunya temennya dia awalnya kan. Dia nggak punya Iya. teman lagi maksudnya gitu. Gak punya teman sama Dia sekali. kayak sampai si karakter si Edward Safrin ini kayak ngomong I was your only friend gitu. Terus sampai kayak bapaknya aja malu dia lihat dia sendiri gitu. So Edward Safrin karakter yang paling gue kayak itu banget sih dukung di sini. Dia kasihan banget sih. Mark Zuckerberg tuh emang Malah dia yang lu dukung ya gitu. Iya, Mark Zuckerberg kayak lu Gap, kalau lu nonton film ini emang lu kelihatan banget Mark Zuckerberg itu orang bajingan dari awal film tuh udah kelihatan gitu. Orang kayak egotistik gitu, terus kayak Iya, selfish egotistik. juga. Terus kayak malah iya, gitu ya di framingnya. iya. Emang kayak gitu Brengsek sebenarnya, cuman ya Emang katanya orang kayak gitu aslinya. nggak bisa didinai kalau dia tuh emang pinter dan hebat lah dalam berkarya. Iya. Cuma ya bajingan lah gitu. Iya, Iya. bajingan banget sih emang. Ya kayak si Kasihan siapa? dia. Jordan Belfort. Iya. Iya. Tapi si Mark Zuckerberg lebih bajingan lah bagi gue. Dia kampret banget sih. Temennya sendiri cuy, itu gue hampir nangis sih pas nonton kayak Social Network kalau udah berapa kali gitu. Kerasa banget sedihnya si Edward Safrinnya gitu. Kasian banget. Kayak bayangin aja Gap, lu megang saham Hydran berapa persen tiba-tiba habis aja. Sakit itu Gap. Dianatin gitu lah. Terus Menarik nih. Menarik Sangat banget lu harus menarik, nonton. wajib. Dan Ditonton. ini wajib. Apalagi kalau orang kayak lu Gap yang punya kayak bisnis clothing gitu, ini wajib banget sih ditonton Social Network. Terus David Fincher sutradaranya gue suka banget. Dan di film-film David Fincher tuh gak tau apa David Fincher tuh ngelihat dunia tuh dalam dua warna doang, kayaknya ya biru sama kuning. Jadi di setiap filmnya itu cuma ada warna biru kuning, bukan kayak bener-bener warna filmnya ya kayak latar backgroundnya atau kayak tone filmnya itu cuma ada biru sama kuning. Lu kalau perhatiin nih film-film David Fincher kayak Fight Club, Seven, Oh iya. Social Network, Gone Girl gitu, kayak timnya tuh biru sama kuning doang bener-bener. Social Iya, Network Seven. juga. Oh iya. Iya, biru sama kuning. Gone Girl Terus kayak biru. gak ada, bagi gue ini gak ada negatifnya Social Network, gak tau kenapa. Acting bagus, directing bagus, scriptnya over the top, terus sinematografinya bagus banget, soundtracknya bagus banget, enak banget soundtracknya. Chills lah, bikin lu chills gitu tiap kali lu nonton Social Network. Iya. Oke, untuk Gak Social bakal Network bosen. gue kasih, iya gak bakal bosen. Gue kasih rating 10 dari 10. Anjrit. Bodo amat. Kalau gue 10 dari 8,5 sih, 8,5. Gue suka Best. banget sama film ini, men. Iya, ini emang bagus banget, tapi gue ngasih 8,5 aja. Oke. Lanjut Gap, ke lu Gap. Nomor 2 nih. Jadi berikutnya ini bukan based on true story tapi inspired dari real event ya. Oke. Jadi ini adalah Gone Girl. Lu udah nonton? Gone Girl. Oke, gue belum Gone Girl. nonton. Fuck. Jadi Lanjut, ini sebenarnya lu belum nonton Ber, asli lu. Asli belum. Gila, ini tuh film belum selesai. Jadi gue sebenarnya taunya Gone Girl ini adalah kisah nyata. Ini baru setelah gue nyiapin materi untuk podcast ini sebenarnya. Jadi Oke. Jadi gue cari tahu nih di Google, Gone Girl itu asli nggak? Ternyata dia emang bukan true story tapi inspired dari true event. Gitu kan. Oke. Nah dulu nih fakta menarik ya. Jadi dulu itu gue orangnya ibaratnya gue nih orangnya sinematografer banget ibaratnya. Iya nggak? Dulu itu gue SMP, jadi gue tuh belajar banyak men. Nih, jadi gue belajar kayak
pembuatan short film terutama ya, pembuatan short film, color grading, abis itu gini. Nice. Dan ini tuh Gone Girl ini salah satu film yang paling ini banget, maksudnya dari segi sinematografi ya, paling di pelajari banget lah sama orang-orang short movie terutama. Nah, jadi bagus banget menurut sih. gue salah satu yang unik dari Gone Girl inilah, gue juga nonton Gone Girl belum lama kan. Gone Girl ini itu dia kayak merubah karakter yang jahat dari si A ke si B. Iya. Jadi yang tadinya, jadi ibaratnya yang satu nih antagonis dan satu protagonis, tiba-tiba langsung ketuker. Gitu. Iya. Ini lu udah nonton belum, Fas? Gue baru nonton setengah sama kayak Zaki. Gue belum nonton sisanya. Gue baru nonton seperempat. Wah, gila. Iya. Itu bagus banget. Jadi ini juga menggambarkan gimana kesan apa nih ya? Maksudnya kesan retaknya hubungan rumah tangga seorang dengan misalkan orang ketiga lah, bagaimana orang ketiga itu bisa menghancurkan. Jangan di spoiler ya, gue masih pengen nonton. Iya. Terus gimana? Jadi suaminya ini kan nyari nih, si Gone Girl ini suaminya ini nyari. Kayak dikasih riddle gitu nggak sih? Iya, ada yang nuduh suaminya ini cuma cari muka, ada yang nuduh suaminya ini emang sayang sama istrinya, tapi in the end ternyata, aduh, hampir spoiler gua. Sebenarnya gini sih, gue ngomongnya gini deh. Gue belum nonton full film ini, tapi gue udah tahu endingnya gimana, gue udah tahu ceritanya gimana. Tapi gue gak mau ngasih tahu Zaki sih karena dia belum nonton gitu. Iya. Tapi gue udah tahu akhir-akhirnya gimana gitu. Pokoknya ceweknya tuh sebenarnya ituin cowoknya gitu lah pokoknya. Gue udah tahu endingnya gimana gitu lah maksudnya. Oke. Iya, dan maksudnya emang mungkin tidak ada yang 100% benar mungkin di sini, karena Iya. in the end si suaminya juga menurut gue salah nih. Iya. Suaminya juga menurut gue salah. Sehingga bisa membuat si istrinya ini ngilang kan, kabur. Menurut gue suaminya juga salah. Jadi Indian itu sebenarnya menurut gue ini bener-bener film-film yang multitafsir ya, maksudnya menurut gue pribadi di film ini bener-bener menurut gue tidak ada yang 100% bener lah gitu. Tapi emang keren banget sih ini film, dari ceritanya, dari sinematografinya terutama ya gitu. Gue dulu zaman-zaman Gone Girl masih populer-populernya ya, itu zaman-zaman gue baru belajar sinematografi juga. Jadi dikulik habis tuh sama penggemar-penggemar short film, maksudnya short film ngajarin sinematografi ke subscriber dia itu dari si Gone Girl ini. Wah, ini colornya dia tuh gini. Kayak yang si Fazil tadi bilang, si sutradaranya siapa kan, warnanya kan ini kan. Iya. Kayak di poster aja warnanya kuning sama biru tuh. Gitu. Iya. Yang ngerti banget sih gue emang. Gitu kalau lu nonton film karya-karyanya David Fincher sebelumnya kayak Fight Club atau Seven juga sinematografinya bagus-bagus banget sih. Dia nggak usah ditanya gitu lah. Iya. Iya. Berapa Gap rating dari lu Gap ini film Gap? Rating 3 dari berapa gua nih? 9 rata lah ya. 9 rata. Asik. 9 rata. Akhirnya bulat ya. Rata. Dari tadi ganjil terus Kira sekarang dibuletin. Oke. Emang gue suka sih sama film ini. Oke, pasti sih. Gue juga pasti bakal nonton ini karena emang kemarin kepotong aja terus tiba-tiba mas nontonnya. Oke, lanjut nih, honorable mention dulu kali ya sebelum nomor 1. Oke, honorable mention. Apa ya gue honorable mention? Titanic tuh film kisah nyata nggak? Tapi itu kan Iya, kenapa gak dibahas? Sebenarnya gue. Gak gini. Titanic tuh sebenarnya main ceritanya tuh bukan dari kisah nyata sih, cuma kayak bagian tenggelamnya doang. Titanic kapalnya tenggelam ya, itu kisah nyata. Kisah nyatanya ya Titanicnya doang. Iya, tapi kalau cerita Jack sama Rose, dramanya mereka, terus itu semua nggak kisah nyata sama sekali gitu. Itu emang fiksi semua. Sama itunya sih sama kapten yang pemilik Titanic itu orang asli. Itu based orang asli, maksudnya orang asli namanya itu juga gitu. Tapi itu nggak true story sih kalau Titanic. Terus kok true story apa ya?
bingung. Catch Me If Ini You Can ada deh. film Itu gue ini mungkin honorable mention. yang tadi gue bilang honorable mention gue yang mirip sama karakternya di Oscar Schindler ya namanya. Schindler, iya. Nah ini ada judul filmnya Hacksaw Ridge. Nonton belum? Oh, Andrew Apa tuh, Garfield Bro? ya. Iya, Andrew Garfield. Garfield. Jadi ini waktu zaman perang dia tuh kayak istilahnya kayak ada wajib militer gitulah. Tapi dia Yang nggak mau. honorable mention ya kan? Iya, honorable mention. Iya, honorable mention. Tapi dia nggak mau nyentuh senjata. Dia tuh kayak orang yang religius itu terus dia ada traumatis dari masa kecilnya karena bapaknya itu drunk, pemabuk yang abusive lah pokoknya. Dan bapaknya juga kayak dulunya war hero lah ceritanya. Tapi karena dia sekarang perang lagi, wajib militer, dia mutusin buat jadi tim medis. Kayak segenting apapun suasananya, dia nggak mau sama sekali nyentuh senjata. Sampai akhirnya perang, itu kayak mereka udah kalah. Dan itu tuh di medan perangnya dia berhasil nyelamatin banyak banget orang kayak walaupun udah satu kayak walaupun gak wajib dia yang lain teman-temannya udah pada turun ke bawah dia masih di atas nyelamatin yang lain kayak sama kayak tadi satu lagi oke satu lagi masih bisa sampai akhirnya banyak banget orangnya dan dia dikasih banyak banget penghargaan itu keren banget sih mulia banget. Oke. Untuk Dan honorable mention, terkadang tahu nggak sih men yang membuat gue kaget tuh terkadang menonton film-film ini ya, gue begitu terkagum-kagumnya nih, udah kagum banget gue. Iya. Tapi gue lebih kaget lagi ketika, wah ini tuh kisah nyata gitu. Iya kayak Jadi biasanya lebih kaget lagi itu terkadang. dikasih tahu tuh ada yang di akhir dan pas di akhir lu kayak anjrit, oh terus story. Kayak Catch Me If You Can Karena juga ada nih dikasih taunya film-film di akhir kan. Iya, ada film-film yang gue nggak tahu dari awal itu kisah nyata. Gue udah ke bawah, baru akhir-akhirnya gue find out bahwa itu kisah nyata. Wah, makin pecah gila pala gue. Wah. Terus ini Bohemian Rhapsody pas itu terus story. Iya ya. Aduh. oh itu biopic ya? Gila, itu true banget ya gue. Itu true banget. Ip Man Itu udah juga trilogi Ip Man itu True Story itu bagus banget sih. Bohemian Rhapsody tapi gue suka banget loh. Karena The gue Greatest suka Showman. Queen. Oh iya Black KK Klansman. Oh iya, Black Klansman juga itu honorable mention gue sih, itu lumayan. The Greatest Showman. Gitu Showman ya. E.T. Barnum. Gue gak tau kenapa ya, kalau misalnya film-film kayak True Story tapi kayak tentang musical gitu, gue jadi kurang, apa ya, bukan kurang suka sih, gue suka, tapi kayak jadi kayak kurang kesan kisah nyatanya gitu sih, kayak True Story gitu. gak sih? Iya, kayak misalnya scene yang Iya. kayak si Zendaya sama Zac Efron kayak, apa sih dia pas nyanyi. Jadi kayak nyanyi fantasi gitu, banget gak sih? Iya, jadi Iya. kayak fantasi banget gitu, yang musical. Kayak Tapi, tahun segitu Kayak drama buat musical kayak gitu banget lah. jadi nggak. Ini Tapi juga emang ini sih si P.T. Barnumnya, maksudnya kan ada tuh kayak karakternya emang yang aslinya ada iya. kayak Iya. yang cewek brewokan, aslinya ada yang tinggi banget orangnya, abis yang kerdil. Iya. Ada fotonya Ada. aslinya ya? Ada, Gua lihat ada itu foto di- aslinya. Iya, ada foto Ada aslinya. dan uniknya beres si P.T. Barnum ini sirkusnya itu masih jalan sampai sekarang. Iya, betul. Oh gitu. Berarti. Jadi namanya apa ya gue lupa. Cuman dikelolanya udah bukan nama keluarganya dia kayaknya dia. Oh, oke. Jadi masih ada itu sampai sekarang. Wah, itu keren banget. Oke, terus untuk gue honorable mention ada King. Beautiful Boy. Iya, pertama Beautiful Boy dulu. Ini aktor yang gue suka banget. Gue udah nyebutin di beberapa podcast sebelumnya, namanya Timothée Chalamet. Gue suka banget dia. Aktor yang gue admire banget di generasi kita. Dia tuh actingnya bagus banget. Terus di Beautiful Boy ini kayak cerita itu tentang bapak sama anak. Nah, anaknya ini kayak pemakai narkoba parah banget. Jadi dia udah pernah pakai narkoba. Seluruh narkoba yang ada di dunia tuh dia udah pakai. Sampai dia kabur-kaburan gitu dari rumah. Terus kayak dia gak mau di rehab gitu. Terus sampai bapaknya tuh kayak udah gak tahan sama dia gitu. Terus kata orang-orang nih, depiction kayak orang makan narkoba tuh paling nyata tuh kayak di film ini gitu. Kayak kesannya tuh kayak kelihatan real banget gitu. Actingnya si Timothée Chalamet ini kayak dia udah depresi. Terus kayak dia sampai tidur di toilet gitu lah. Terus kayak bapaknya tuh juga udah kayak sampai mau nyerah gitu nyari anaknya ini.
Terus gue bingung banget ini true story ini kayak gila banget sih. Gila banget ceritanya. Heartbreaking banget untuk bapak anak. Dan bagi gue ini untuk anak-anak sumuran kita ini wajib ditonton banget. Soalnya kan kayak cerita narkoba tentang pemakaian narkoba gitu. Terus underrated juga BTW filmnya. Gue jarang banget lihat orang ngebahas film ini. Terus gitu harus ditonton. Terus sama The King juga filmnya Timothée Chalamet juga. Ada di Netflix. Tapi itu filmnya lumayan agak boring sih, tapi pas kayak udah mulai hit the fan tuh, itu baru kayak suasana jadi kacau gitu. Itu bagus banget sih. Ada Robert Pattinson juga di The King, itu bagus banget. Tapi itu cerita sejarah gitu sih, lebih ke sejarah gitu. Emang ada Robert Pattinson? Lu gak nyadar, dia jadi penjahatnya ya, gue jadi pemain villainnya. Nggak tahu, ada lupa dari Ya actingnya saking bagusnya ya Zak ya, jadi gak. Gue mau dong honorable mention nih, mention. Lanjut Gap. Oke, lanjut Gap. Ada dari gue ada Saving Private Ryan. Oh iya, anjir itu gue belum nonton. Itu Steven Spielberg juga ya? Iya, filmnya Tom Hanks juga pasti bagus sih. Itu kisah nyata ya emang ya? Gue baru tahu. Iya, jadi ada benar, ada si prajuritnya itu ada. Oh. Si prajuritnya itu ada. Cuman gue kurang tahu tuh, pasti kan dimodifikasi lagi lah. Iya. Tapi emang itu menggambarkan ininya, maksudnya perangnya. Kesan horor pas perang itu menurut gue digambarkan dengan sangat bagus sih. Apalagi kayak scene yang di pantai itu, yang dia nyerbu ke pantainya kan. Jadi lu kalau maju lu udah ibaratnya lu 99% mati gitu lah. Kalau lu mundur udah nggak bisa. Jadi ibaratnya mau nggak mau lu majuin aja. Iya. Wah itu sangat-sangat, terus ininya lagi ya, badan-badan orang-orang gitu ya, ada yang kena ledakan, ada yang kepotong. Iya, itu hilang. Wah. Suka banget sih kalau Steven Spielberg masukin ke filmnya tuh kayak bener-bener real banget, kayak Schindler's List juga gitu, hampir sama. Tapi di Saving Private Ryan itu soalnya berwarna gitu lah, jadi kelihatan kesan horor perangnya tuh dapat banget sih. Terus ini yang main Tom Hanks. Dan berwarna lagi. Iya, berwarna. Jadi kayak baru kejadian kemarin gitu. Kelihatannya. Jadi ini yang main Tom Hanks kan, jadi Captain Miller itu, terus yang jadi Private Ryan-nya si Matt Damon. Dan ini actingnya Matt Damon sih bagus banget. Iya, dia jadi Private Ryan-nya. Gue udah nonton udah lama banget sih waktu kayak kecil gitu sih. Terus gue udah lupa ceritanya sekarang gimana. Gue harus nonton lagi sih. Memang ini bagus banget. Bagus banget. Gue nonton belum lama sih sebenarnya. Gue udah lama sih. Gue awalnya nonton ini menarik ya. Jadi gue nonton scene yang pantai dulu, men. Scene yang pantai. Baru gue nonton full movie-nya. Karena dari yang scene yang pantai itu gila, itu bikin gue penasaran banget kan. Langsungnya gue tonton full movie-nya. Tertariknya gara-gara scene itu ya? Emang kebanyakan di sini bagus-bagus juga sih. Bagus kayak sih, betapa solidnya kayak tentara pas perang itu, gimana sedihnya mereka, tapi mereka harus kayak tetap nyimbangin gitu kan, nyimbangin suasana jadi kayak happy gitu. Itu kelihatan banget sih di sini. Kadang kalau perang tuh ya sekuat apapun lu tetep aja lu bakalan nangis gitu. Iya gitu. Kalau dalam kondisi perang gitu kan. Anjing lah. Bagus pasti ini film wajib lah. Ini sama Schindler's List tuh, ini film wajib sih dua-duanya. Film wajib untuk ditonton. Oh, ada bukunya nih, The True Story of Private Ryan. Oh, itu based on a novel juga ya? Berarti apa gimana? Iya kayaknya ya. A Real Private Story of Operation Overlord. The True Story of Private Ryan. Kayaknya sih. Ini ada juga special limited edition bukunya, Saving Private Ryan. Beli langsung, Gap. Anjir. Nggak bisa gue baca buku. Sama gue juga, makanya gue kalau ada buku gitu langsung langsung masukin ke film aja lah. Gue pas nonton film gue gak pernah baca buku. Iya. Jarang banget. Nungguin filmnya lah udah. Iya, nungguin filmnya aja lah. Anak-anak film harusnya kalian ini dong, kontra terhadap perbukuan. Tapi harus abis ini ada yang request nih, kita bahas novel adaptation. Aduh. Susah bro, susah. Soalnya kalau biasanya kalau ngebahas novel adaptation tuh kayak harus nyamain buku sama film yang gitu. Yeah. Itu gue gak bisa, soalnya gue gak baca 1990 ya? Dilan 1990. Dilan, iya Dilan. Kita gitu. Mungkin cari guest nih, siapa yang suka baca novel, terus novelnya jadiin buku, kayak silakan DM kita nanti. Yeah. Oke. Ini ada lagi nggak nih, honorable mention? Ada lagi nggak nih sebelum ke nomor 1? Nggak ada dari gue.
Oke. Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke nomor 1 kita masing-masing ya. Ya. Ke gue berarti ya? Iya. Oke, nomor 1 dari gue film judulnya The Imitation Game. Bagus banget Pak, ini perfect. Oh, ini nomor 1-nya ada dari masing-masing orang nih. Iya. Iya. Aduh, nomor 1 gue udah gue sebutin tadi. Apa tuh? Oke, jadi ntar lo ini film tentang kriptografi. Lo tau gak itu kriptografi itu apa? Oh, tahu. Jadi kayak Fotografi itu yang kayak ini kan, memecahkan apa? kode-kode gitu. Memecahkan kode-kode kan ya? Iya. Iya. Nah, ini tuh kayak akar mulanya komputer tuh ini nih diceritain di sini. Tokohnya itu Alan Turing. Jadi di waktu Perang Dunia Kedua, dia tuh kayak disewa pemerintah atau dia daftar ke pemerintah gitu, gue lupa. Buat masuk ke tim saintifiknya gitu. Dia ngebuat suatu mesin namanya kayak buat ngemecahin kode enigmanya Jerman biar tahu antara Jerman mau ngapain. Oke. Ini Menarik. Ini menarik banget, Gap. Soalnya ini terus tadi Karena gue tertarik banget sama Enigma Machine-nya Jerman punya tuh. Gue suka banget, gue nonton cari-cari di internet. Di awalnya tuh ceritanya tuh Jerman tuh lebih unggul di teknologi, dia punya teknologi yang namanya Enigma something lah, gue lupa. Dia punya kode Enigma. sendiri. Nah, si Alan Turing ini dia berhasil mecahin kode yang dibuat sama Jerman. Dan kodenya ini tuh Enigma tuh kayak berubah tiap harinya. Rumusnya itu berubah tiap hari. Dan dia Iya. Oh, oke. dia bikin mesin Iya, buat jadi mecahin itu tiap harinya berubah. Jadi dia tahu kayak gimana. Gila dan jadi si Enigma Machine ini tuh kan gue ngulik ya Enigma Machine nih. Jadi si Enigma Machine itu dia pertama nih, lu ngeset dulu kodenya di belakang, kode hariannya. Ada tiga angka. Habis itu dari 3 angka itu lu ngeset lagi kelistrikannya gitu. Jadi misalkan nomor A, huruf A diganti dengan B. Iya huruf gitu. C diganti dengan Q. Dan kayak gitu. Habis itu nanti lu masukin, dia ada gearnya juga, Jadi misalkan lu mencet A, keluarnya B misalkan. Lu mencet A lagi, keluarnya nggak B. Jadi A itu Susah banget ya. A itu tidak absolut. Iya, nggak absolut. Relatif ya, sebenarnya. Iya. Dan Jadi A itu belum karakternya... tentu. Taruh. Lanjut, Kip. A-nya itu kenapa? Jadi misalkan lu baca nih, lu ngetik kata BACA ya, baca. Iya. Nah, kan ada A sama A tuh di tengah sama di akhir. Iya. Nah, itu nanti akan jadi 2 huruf yang berbeda. Iya, benar. Jadi satu-satunya cara untuk memecahkannya adalah lu mesti punya Enigma Machine untuk memecahkan kode Enigma Machine. Karena kalau manusia setiap harinya buat mecahin kode yang tiap hari rumusnya berubah, itu nggak mungkin. Jadi kayak dia ngebuat mesin yang bisa mecahin, kayak buat AI-nya gitulah. Iya. Dan itu akhirnya jadi lama-kelamaan lambat laun berubah jadi komputer laptop yang di depan kita sekarang ini. Anjay. Dan si siapa? Si Turing siapa? Alan Turing. Turing. Nah, si Turing ini dia tokoh maksudnya historical figure beneran ya? Iya, beneran. Dan Enigma Machine yang dia buat itu dia namanya Christopher. Nah, jadi si Alan Turing ini tuh ternyata dia gay karena waktu masa kecilnya tuh dia dibully. Nah, dan dia kayak cuma punya satu teman gitu namanya Christopher. Dan akhirnya dia kayak karena zaman dulu LGBT itu masih ditolak. Jadi ya kayak gitulah, pas akhirnya dia udah sukses dan Tabu banget ya. Iya. Jadi kayak akhirnya profesornya tuh mati mengenaskan gitulah. Dan karakternya si Alan Turing ini di sini tuh kayak 11-12 sama Mark Zuckerberg pas. Oh iya. Kayak Dia bajingan jenius gak tapi bajingan. itu ya. Jenius tapi bajingan gitu ya. Gak bajingan sih sebenarnya, kayak gitu. lebih kayak cuek-cuek gimana gitu lah. Nah, Bajingannya tuh kayak di sini tuh sebenarnya kan dia tuh gay ya. Jadi waktu selama perjalanannya dia bikin mesin ini, dia kenalan sama cewek yang pinter banget lah ceritanya. Nah, dia ngedeketin
ngedeketin cewek ini demi apa ya, demi dapat otaknya dia gitu lah ceritanya, kayak demi dapat fungsinya dia. Deketin yang kayak udah mau lamaran, udah dikasih cincin segala macam, dan ternyata akhirnya pas dia udah berhasil dikasih tahu kalau dia itu sebenarnya gay. Sedih sih. Manipulatif ya, dibilangnya manipulatif Iya. Oke, rating lu berapa, Zak? Mungkin kalau Rating gue buat film ini 10/10 Pak, ini perfect banget filmnya, lo harus nonton pas. Wajib. asli lo. Gila, 10 dari 10. Oke. Kalau Jadi dari memang Netflix secara historis mungkin kalau si Enigma Machine ini tidak terpecahkan, gitu kan. Ini nggak ada pasti nih, kita nggak bisa bikin ini. Outcome perangnya juga akan beda nih menurut Ya, gue. outcome-nya beda. Gila. Berjasa banget sebenarnya itu orang. Iya, sangat amat berjasa. Tapi kasihan aja gara-gara dia gay jadi kayak gini. jahat banget ya. Oke. Zak, ada yang mau tambahin lagi sebelum kita lanjut? Dan aktornya ini juga Benedict Cumberbatch, aktor favorit gue, salah satu yang terbaik lah. Bagus banget jadi filmnya. Oke. Untuk nomor satu gue film 90s, filmnya Martin Scorsese, judulnya Goodfellas. Ini film kisah nyata tentang mobster gitu, gangster gitu, namanya Henry Hill. Dia ceritanya awalnya anak kecil miskin gitu, tinggal di kayak wilayah kumuh gitu. Terus dia di seberangnya dia tuh kayak ada gangster nongkrong gitu lah. Di depan rumahnya gitu, terus dia kayak ngeliatin, dan dia dari kecil tuh cita-citanya pengen jadi gangster gitu. Itu di awal film dia ngomong sih, kayak dari kecil gue emang cita-citanya jadi gangster deh gitu, dia ngomong gitu kata-katanya. Terus sampai awal-awalnya itu jadi kayak pembantu, dia kan kayak ngehampirin gangster-gangsternya itu. Terus dia kayak awalnya jadi babunya gitu disuruh parkirin mobil, suruh ngeledakin mobil orang gitu. Awalnya gitu-gitu. Sampai akhir-akhirnya tuh dia kalau nggak salah ketangkep kalau nggak salah, gue lupa sih, gue udah lama filmnya, pokoknya ketangkep di sidang. Terus ada seniornya gitu, karakter Robert De Niro. Dia ngomong kayak pokoknya apapun di dunia gangster tuh gak boleh cepu, apapun situasi itu gak boleh cepu gitu kan. Terus dia ketangkep gitu, dan pokoknya itu gangsternya tuh kayak nyawa gangsternya tuh semuanya tuh di tangan dia, di tangannya si Henry Hill, dan dia tuh masih kecil, kayak masih umuran kita gitu, dan di sidang gitu kan. Dan akhirnya dia nggak ngecepuin, dia akhirnya diselamatin dan dinaikin pangkatnya sampai gede. Itu dia jadi gangster, kayak salah satu gangster terhormat juga. Dia bertiga gitu sama dua temennya. Mereka ditakutin lah sama satu kota itu, ditakutin. Dan ini pokoknya ceritanya tentang perjalanannya doang sih, perjalanannya dia dari awal, dari masih kecil ke dunia gangster sampai dia pensiun jadi gangster gitu. Dan ini gue suka banget filmnya. Ceritanya bagus banget, skripnya bagus banget. Dari yang awalnya dia kayak cuma babu, terus jadi kayak gangster ditakutin, terus jadi pensiun karena dia ngecepuin gitu. Gitu-gitulah. Itu bagus banget sih, di hubungan keluarganya gimana. Itu bagus banget diceritain di sini. Dan gue masih amazed banget, ini kisah nyata. Ini gila banget sih, sadis banget. Ini kayak bayanginnya Godfather tapi kisah nyata gitu sih. Ini tuh 11-12 sama ini nggak sih, mirip-mirip sama Irishman? Kalau bisa dibilang sih agak-agak mirip, gimana ya? Kalau Irishman tuh kan kisahnya kayak mereka udah tua gitu kan. Iya, kayak dari mereka kayak middle age gitu lah. Iya, middle age. Goodfellas dari kecil ya. Kalau Goodfellas tuh benar-benar cerita, ini karakter utamanya nih, si aslinya Henry Hill. Dan ini kisah nyata gitu. Jadi cerita dari awal mulanya dia gitu. Dia tuh sebenarnya karakter anjing juga sih. Dia tuh kayak karakternya si siapa sih, kayak Uncut James tuh, siapa namanya? Si itunya dia, si Howard-nya. Iya, si Adam Sandler Howard-nya itu. Ini mirip-mirip sih. Gue pas nonton Uncut James gue kayak ngerasa mirip-mirip banget sama karakter Henry Hill di Goodfellas. Ini bagus banget. Dan gue kasih rating film ini 10 dari 10 juga. Ini salah satu film favorit gue juga. Ini film Martin Scorsese favorit gue cuy. Lu ini wajib banget sih ditonton. Filmnya lama sih, 3 jam. 3 jam setengah apa? Lumayan lama sih. Kayak hampir kayak Irishman gitu, tapi gak ngebosenin sih bagi gue suka-suka aja. Sinematografi juga bagus banget cuy. Kocak-kocak banget. Ada 3 pemeran utamanya itu si Ray Liotta jadi Henry Hill, Robert De Niro, sama si Joe Pesci di temennya namanya Tommy. Dan bagus-bagus banget semuanya. Aktor senior semua lah ya. Iya, aktor senior. De Niro, Joe Pesci, aduh gila sih emang udah. Oke. Lanjut Gap nomor 1.
Nomor 1 tadi udah disebutin ya? Atau gimana? Sebenarnya nomor 1 gue sudah disebutkan, tapi gue baru saja menemukan nomor 1 gue yang pengganti ya. Nomor 1 yang pengganti. Pengganti. Yang tidak kalah gue suka. Iya, Itu adalah betul. Bohemian Rhapsody. Oke, tadi gue masukin honorable Oke. mention, kita bahas di nomor 1 Gabriel. Mantap. Oke. Bohemian Kenapa tuh, Rhapsody. Nah, Oh iya, lu Pertama ya. demen banget Queen ya. pertama gue kan Itu di belakangnya ada tuh, di belakangnya ada Queen. Tuh. Gue lihat tuh tadi. Oke, lanjut. Pertama itu. Terus gue juga kayak ngeliat gitu kan, ngeliat review filmnya mungkin. Terus gue ngeliat perbandingannya yang scene dia tampil di Live Aid, si Queen tampil di Live Aid sama real life-nya. Ah, Bener-bener plek Itu banget mirip. menurut gue ya. Bener-bener plek, mirip banget. Sama Mirip banget ya. dengan, iya, kejadian nyatanya. Terus gimana menceritakan, ibaratnya dia membuka kisah-kisahnya si Freddie Mercury, gimana dia itu kan bisex, terus dia pernah deket sama si ininya, terus dia juga punya kisah dengan si ceweknya lupa gue namanya siapa. Oh iya, gue juga Gue lupa. juga lupa. Gue udah lama sih Ceweknya nggak si nonton ini. Freddie Mercury ya kan. Iya. Cewek Freddie Sama Mercury live-nya. itu kan menurut gue yang unik itu kan dia bisex gitu, ibaratnya bisex. Tapi dia bisa nyangkut banget sama cewek ini, kan dia sampai bilang gitu ya. Kalau nggak salah ada pernah kutipannya satu dia, jadi dia itu sebenarnya tidak pernah melupakan si ceweknya ini Iya. selama seumur hidupnya dia sebenarnya dia tidak bisa melupakan ceweknya satu ini. Gue mantap sekali karena pertama gue suka Queen ya, terus yang kedua mungkin gambarannya sangat-sangat mirip dengan realnya. Kalau gue ngebandingkan kayak scene-scene di Live Aid, konser Live Aid segala macam, habis itu juga mengungkap kisah-kisahnya si Freddie Mercury dan anggota-anggotanya yang lain, dan asal mula band Queen juga secara ringkas tapi juga jelas gitu ya maksudnya, dan juga sangat-sangat realistis menurut gue. Seperti itu. Makanya film ini dalam hati gue mungkin ya berhak menjadi nomor 1 gue ya. Seperti itu. Iya, ini masalah personal sih ya, soalnya lu suka banget sama Queen kayaknya. Oh, iya, Iya, soalnya gue suka sama Queen banget soalnya. Queen juga ada sejarahnya ya di hidup lo ya. Iya. Mantap. Dan actingnya Rami Malek di sini, Rami Malek lagi. Gila, Rami gila. Malek. Iya, iya. Ini top banget sih di Rami sini. Malek. Aja. Top ini. Hmm. Ini benar-benar Ya. kan dia pakai gigi tonggosnya juga kan dia. Dia menang berapa masuk berapa nomination tuh, Mas? Apa menang berapa award? Dia menang semua penghargaan yang ada best actor-nya itu dia menang. Ya, kalau misalnya di Golden Globe best musical Gila. actor gitu, dia menang. Kalau di Oscar best actor dia menang. Di semua penghargaan lah kayak Joaquin Phoenix Joker gitu. Semua penghargaan dia yang Memang ini film bagus banget sih. Dan tayangnya juga dari 2018 sampai 2019 masih ada, anjir. Februari kalau Iya. saking bagusnya. Lama banget. Lu nonton di bioskop di bioskop gak, Gap? Atau di rumah? Gue di bioskop. Di bioskop kan? Zaki nggak nonton di bioskop gitu, itu Wah, sayang banget itu sih. salah satu penyesalan terbesar gue sih, Pak, nggak nonton itu di Iya, bioskop. itu Kenapa kita nonton di bioskop tuh rasanya kayak feel-nya tuh feel dapet banget gitu. Wah, beda. Beda banget sih dapetnya. Aduh, gue pertama kali nonton di Tapi ya, kelas. tapi Bohemian Rhapsody ini maksud gue dia bagusnya ini tidak sama dengan bagusnya Catch Me If You Can gitu. Iya, beda. Iya, beda. Nah mungkin Bohemian Rhapsody ini bagus kerana yang murni untuk dinikmati. Tapi kalau menurut gue kayak model-model Catch Me If You Can gitu-gitu tuh ranahnya mungkin yang lebih untuk dipelajari gitu ya. dipelajari, didalami. Dipelajari gitu. bagus Gua- gitu. Iya, menurut gue jenis bagusnya beda tuh. Yes, Bohemian Rhapsody dan apa ya? Catch Me If You Can dan lain-lain. Untuk film yang misalnya kayak musical, ini kan jatuhnya kayak biografi musical gitu kan ya. Tapi ini musicalnya Iya. beda, nggak bikin kayak kita ngayal ini kalau ini fantasy, dan ini tuh kayak musicalnya real banget lah. Kayak Iya. apa ya contohnya? Ya? Lupa gue. Star is Born nggak sih? Star Film tapi bukan kisah nyata kan? Star Iya, Film tapi Star bukan is Born kisah bukan nyata. kisah nyata, tapi kayak gini lah musicalnya. Kalau Bohemian Rhapsody tuh gue, sorry ya nih Gap, gue
suka sih, tapi gue nggak kayak menilai ini film yang bagus gitu. Tapi gue tetap menilai ini film yang enak ditonton, dinikmatin, Iya. dan gue suka. Tapi gimana ya, perubahan itu sih kayak pertengahan film ada perubahan yang menurut gue drastis banget karena katanya ini sutradaranya berubah dari, maksudnya ganti dari yang pas bagian pas tengah film tuh sutradaranya Oh iya. terus ganti. Lu tahu kalau baca fun fact itu ganti dan kerasa banget ganti, kayak tone filmnya tuh ganti. Oh iya, Kayak filmnya kerasa. sinematografinya tadi, sinematografi tadi kayak unik gitu sih, kayak bukan nggak unik sih, jadi kayak berubah lah dan Awal dan kerasa akhir beda jadi banget. beda. Terus filmnya ceritanya fast paced banget, nggak tahu kenapa kayak. Tapi lo lebih suka sinematografinya yang awal apa yang setelah berubah? Yang awal. Yang awal ya? Sih. Gue awal. Pas di zaman-zaman 70s tuh, itu gue suka banget sih. Iya. Itu unik banget kata. Kalau misalnya saudara sama nih, sinematografi kayak gitu-gitu terus sih. Walaupun sinematografernya kayak tetap sama sih. Tapi mungkin arahannya sih saudaranya beda. Arahannya beda. Sinematografi itu sebenarnya sinematografer sama sih kayaknya. Tapi arahannya beda. Jadi kayak kasa beda aja gitu feel-nya. Iya. Dan ini filmnya fast paced banget, cepet-cepet banget. Coba kalau misalnya ini film dibuat kayak apa ya? Lebih lama gitu. Makin lebih lama atau enggak dibuat 2 part gitu, itu keren banget. Soalnya ini Queen gitu, ini salah satu band paling gue respect, salah satu band paling legend lah ya, band legend gitu. Band yang jadi inspirasi banyak orang ini sih, gila. Iya. Untuk film, seharusnya untuk film mereka bisa buat lebih bagus lah daripada Bohemian Rhapsody ini. Gue yakin mereka harusnya bisa lebih bagus. Dan maksudnya sebuah individu atau kelompok itu menurut gue pencapaian terbesar di dunia itu adalah ketika lu udah meninggalkan something gitu. Iya. Ketika lu meninggal, lu udah meninggalkan something. Iya. Wah, mantap sekali. Soalnya Queen. lu kelihatan banget dari pemeran-pemeran Queen-nya nih, kayak Rami Malek sampai kayak Ben Hardy gitu-gitu, cast-castnya tuh kelihatan banget mereka having fun pas lagi syutingnya gitu. Soalnya mereka kayak niat, mereka nge-put a lot of their heart gitu dalam film ini. Dan sayang banget sih filmnya kayak gini doang gitu. Gue expected more gitu lah, bukan kayak gue pengen belajar tentang bukan Freddie Mercury dong, kayak sejarah bandnya gitu, kayak si Brian May-nya gitu, Roger Taylor gue pengen belajar, sampai John Dickens gitu gue pengen belajar mereka tuh backstory-nya gimana sih gitu. Terus di sini kebanyakan diceritain Freddie Mercury-nya doang kan, jadi kayak kurang aja sih. Kalau mau buat dan jadi gue juga yang menariknya gue denger, jadi kan ada adegan main gitarnya si Brian May. Karena gue gitaris mungkin ya, makanya gue ngomong. Siap. Jadi, si pemeran Brian May-nya ini belajar sama Brian May-nya langsung, Pak. Iya. Wah, itu Brian maksud gue, mereka tuh aslinya dedicated a lot tuh. Iya, maksudnya gara-gara itu. Ini bukan dia salah belajar film sih. solonya itu sama Brian May-nya langsung, biar plug sama, mungkin ya feel-nya sama. Jadi pas main, wah pecah. Wah keren banget. Gokil. Gue nggak tahu salah. Ini bukan salah filmnya sih, bukan 100% bukan salah cast-nya, bukan 100% salah Queen, ini maksudnya salah sutradaranya, salah studionya juga. Mungkin seharusnya mereka untuk membuat film seperti ini itu seharusnya mereka niat sih kalau bagi gue. Kayak mungkin kurang pol-polan kali ya, Fas ya? Iya. Untuk sebuah film Queen gitu. Kayak ada something yang off aja gitu gak sih? Iya, sutradaranya ganti sih, mungkin nggak tahu. Bagus dipecat kali. Tapi ya bagus sih. Tapi ini gue bilang nggak best picture material gitu lah kalau gue bilang. Ini masih best picture kan. Kalau best actor iyalah Rami Malek bagus. Gila, best soundtrack bagus. Terus kalau misalnya best picture kurang sih bagi gue. Best soundtrack iya, best soundtrack. Soundtrack iya sih, iya banget. Soalnya lagu Queen. Iya. Ke rating berapa nih? Lu mau ngasih berapa nih? Sebelum gue ngasih, lu pada dulu deh. Gue 9,5. Oke. Lu udah 9,8 deh gue. Gue 8,2 deh. Sorry banget nih soalnya. Sebenarnya nomor 1 gue tuh tadi yang 9,8 nomor 1 gue. Piki ya? Apa sih Catch Me If You Can ya? Iya kan sih? Piki. Oh Piki ya, Piki Blinders. Iya sih. Ini Bohemian Rhapsody masalah selera aja sih kalau bagi gue. Gue tidak tahu kalau ini ternyata ada urutan-urutannya gue kira. Gak apa-apa. Lu udah bagus banget. Ya balik ke Bohemian Rhapsody gitu sih, masalah selera aja. Kalau lu penikmat kayak film-film musical yang pengen dengerin lagu-lagunya doang, belajar gimana sih mereka awal-awal gitu, lucu-lucuan ya, nonton aja Bohemian Rhapsody. Tapi untuk masalah film yang bagus atau enggak, gue bilang ini film yang lumayan lah.
Iya, Bagus sih bagus, apa ya? tapi nggak Buat orang yang Oscar nggak, material. Mungkin wahnya tergantung sudut pandang masing-masing. ya tergantung sudut pandang kalau itu. Tergantung selera, bener kata tadi. Tapi menurut gue ini bagusnya tuh kayak bisa ngebawa orang awam yang misalnya kayak belum ngerti Queen. Iya. Lagu-lagu Queen-nya kayak gimana. Lu Queen nonton jadi ngetren lagi kan abis film Iya. ini. langsung Queen kata ngetren. jadi ngetren. Gue juga yang kayak awalnya nggak tahu banget tentang Queen, kayak lagu-lagunya yang gue tahu tentang Queen juga dikit, langsung ngulik tentang Queen deh kayaknya abis lihat film itu, abis nonton kayak anjir indah banget Pak. Bentar nih ya. Bentar. Gue pamer gitu. Dia mau Aduh, jaket bersejarah. Nih ya guys tuh. Jadi gue kan demen Queen ini sebenarnya sebelum Bohemian Rhapsody keluar gue udah demen Queen. Setelah Bohemian Rhapsody keluar, wah gila, gue jadi ibaratnya 1000 kali lebih demen gue sama Queen. Langsung gue bikin jaket pak. Oh itu lo bikin abis nonton Queen? wow. Iya, bener-bener setelah nonton Bohemian Rhapsody itu gue langsung kayak 1000 kali lebih demen sama Queen jadinya. Langsung gue bikin ini Keren, pak. Keren banget. Dan ini salah satu lagu yang di bawahnya ini ada judul lagu nih. Jadi judul lagu ini itu salah satu lagu yang ada di film itu. Judulnya Keep Yourself Alive. Pas awal-awal mereka perform, gue inget banget pas awal-awal mereka perform. Jadi Keep Yourself Alive ini gue sebenarnya relate aja ke Freddie Mercury gitu kan. Gue kayak anjing ini orang kayak udah mati tapi keep yourself alive gitu loh dengan musik-musiknya Queen anjay. Wow. Gila. Gue mau nonton Bohemian Rhapsody lage abis ini. Demi pleasure-nya doang. Demi pleasure gue pengen nonton lagi. Terus paling ininya lagi ya, gue agak-agak sampai merinding ya pas nontonnya itu. Sama cuy. Mungkin karena gue merindingnya bukan karena sinematografinya sebenarnya, gue merindingnya karena musiknya. Ketepatan penempatan musiknya. Pas lagunya main gitu kan, Don't Stop Me Now, karena menurut gue salah satu karyanya. Oh iya, pas ending ya, itu gue merinding ya gue sumpah. Don't Stop Me Now tuh. Karena dalam lagu penangkapan gue ya, sih. maksudnya Don't Stop Me Now itu kayak si Freddy-nya itu kayak bicara gitu sama penyakitnya kayak Don't Stop Me Now bitch gitu kan. Iya. Kayak gue masih mau berkarya tapi Don't Stop Me Now. Anjir. I'm having such a good time gitu kan. Wah gila, itu dalam banget sebenarnya maknanya lagu itu. Kacau. Aduh gila. Iya. Makanya setiap lagu yang dimainin di scene yang Live Aid itu gue merinding aja gitu. Kayak Iya sih gue juga. Gila. Bagus banget pokoknya. Iya. Itu aja sih kesimpulan gue tentang Bohemian Rhapsody. Filmnya enak sih tonton dengan seiring berjalannya ceritanya. Tapi kan gue nilai film tuh dari hubungan pencapaian tematik. Lo orangnya ini ya Fas ya, objektif lah ya ibaratnya. Iya, gue nilai itu dari pencapaian tematik sih. Pertama hubungan sebab akibat. Soalnya ini di film lagi 10 tahun lagi di sini tuh dia bikin film nih. Mantap. Amin, gila lu Fas. Amin. Jadi di sini cuma cerita berjalannya doang sih, nggak ada hubungan sebab akibatnya. Jadi gue agak-agak itu. Tapi untuk film enjoyable banget sih. Gue untuk rewatchable banget. Dan gue nyanyi terus untuk tiap nonton. Dan di bioskop gue juga merinding ya. Pas di Don't Stop Me Now, di Live Aid gitu gue merinding juga. Bagus banget. Rami Malek. Sadis tuh orang. Salah satu aktor yang gue admire banget lah. Ya itu sebegitu hebatnya itu film sampai bisa membuat gue 1000 kali lebih suka dengan Queen gitu kan. Bagus lah. Coba ya kalau misalnya bayangin film Queen dibuat yang lebih bagus, dibuat dua part gitu lah, jadi kita bisa ngulik semuanya gitu, hubungan bandnya gitu. Iya. Ini kayak terburu-buru sih, ceritanya terburu-buru banget. Iya kayak terlalu face kan yang tadi lu bilang, gue juga ngerasa sih itu. Iya. Karena ya menurut gue kenapa film ini itu influensa bagus ke masyarakat itu adalah gue melihat sendiri jadi orang-orang di sekitar gue jadi suka Queen setelah setelah Bohemian Rhapsody muncul, orang jadi suka Queen. Gue kayak anjir lu suka Queen dari kapan lu bro? Gue suka Queen baru sih belum lama. Gara-gara nonton Bohemian Rhapsody ya. Itu enak banget gak sih kayak. kayak. Queen kan sebelum nonton Bohemian Rhapsody gue langsung kayak wah lu udah demen Queen gara-gara nonton Bohemian Rhapsody kan lu. Ada peran tersendiri gitu kayak. Iya, itu bagusnya
pembawaannya mungkin sehingga orang-orang bisa jadi suka Queen lagi. Iya. Gue ngerasa juga sih kayak gitu, kayak ngerasa banget kita tuh Bohemian Rhapsody keluar pas gue sama Zaki zamannya 19 Cup, Zak. Terus Iya, pas Nineteen Cup. gitu tuh pada ngehituin musiknya Queen, semua Queen, apa-apa Queen gitu. Itu kerasa Yang banget sih, plastik jadi kayak SMP. lagi trendingnya tuh pas di situ. Bagus lah, jadi pada tahu tentang lagu-lagu Queen. Iya lu. Pas film itu maksudnya masih nuansa film-film, nuansa kemasan film itu semua orang putar lagu Queen loh, Pak. Iya anjir, kerasa banget pas kayak gitu. Oke. Breathing gue masih. Sip, jadi itu aja dari episode 12 nih bersama Udah nih ya. iya, bersama Gabriel Marcelino. Jadi Genjreng. Jadi lu pasti kita undang lagi, di episode ke depannya. Selalu kita udah berapa lama nih ngomongin film? Udah 2 jam. Wih, gila udah 2 jam 4 menit. Saking terbawanya. Mungkin kita masuk YouTube ya sekarang ya? Bukan Iya, kita YouTube sekarang juga, masuk gitu. YouTube, Gap. Lu guest pertama yang masuk di YouTube. Selamat. Iya, guys pertama masuk Oh gitu. YouTube. Wah. Iya, bagus banget sih. Mantap banget Iya, sih. iya. Jadi untuk episode selanjutnya kita bakal bahas yang lain lagi. Kita tanya Gabriel juga pengen bahasnya apa. Dan kita pasti bakal undang lagi sih. 100%. Makasih ya Gap udah datang Gap. Thank you banget, Gap. Lu Mungkin gue mau kesan-pesan mungkin ya. boleh Iya, banget, boleh banget. Dua kali nih. Wah gila, tapi gue salut sih maksudnya lo bikin kayak gini karena gue belum tahu sih. Ada nggak sih yang maksudnya yang podcast yang bahas film juga? Ada mungkin, cuman gue belum tahu. Iya. Gue ngeliat anak-anak seumuran kita buat sih. Iya, seumuran kita kayaknya kita doang ya. yang terutama itu. Anak-anak seumuran kita nggak ada yang buat. Nah dan juga menurut gue menarik aja ketika film itu bisa dikulik sedalam itu gitu kan. Iya, kayak apa ya? Ngomongnya juga enak kayak yang lu Ngomongnya juga pengen enak. keluarin unek-unek lu pas nonton film ini di bioskop, kita kayak nyerahin semuanya di sini. Ya. Iya. Gue juga Dan awal juga menurut gua ini banget sih maksudnya pembicaraan tentang film itu memang perlu dibawa ke tongkrongan gitu, dibawa ke seharusnya itu cuy, gue tuh buat podcast itu tuh awalnya gara-gara gitu. Gue tuh kayak salah satu dari teman-teman gue yang suka film, gue sama Zaki gitu ya, yang suka ngomongin film tuh nggak ada orang lagi gitu. Jadi makanya gue buat podcast tuh biar bisa ngeluarin dalam hati gue gitu yang bisa gue keluarin tentang film-film. Tentang film lah. Iya, gue bener-bener keluarin gitu selama ini. Akhirnya gue keluarin juga. Nah ini obrolan tentang film ini jujur aja sangat-sangat bonding nih, sangat bonding banget. Iya. Gue aja kayak maksudnya gue jadi selama 2 jam ini 2 jam ini Lama banget. mana gue jadi mengenal si Faza orang begini, si Berry orang begini, dia sukanya Anjing lu kayak gak kenal sama gue lu, Gap. Ya itu sih paling kalau untuk pesannya mungkin ini sih ya, gimana caranya kan ada yang nonton ini kan gak semuanya jago film nih. Iya. Ya kan? Gua pun bisa dibilang gak jago-jago banget tentang film kan. Nah, gimana caranya ini kemasannya itu yang ibaratnya beginners friendly lah. Beginners friendly. Oke. Ya, Karena orang-orang yang awam terkadang juga ini bisa terkadang karena buset, apalagi Faza kan calon-calon sutradara nih. fix. Amin. Gap, kalau mau buat short film gue sama lu deh, gue ituin lu. Manggil lu ngerti. Kayaknya lu ngerti sinematografi juga tadi lu bilang. Iya, maksudnya lah. Lu jadi director Kadang fotografi. gue tercengang gitu kan apa yang diomongin sih Pak. Tapi emang si Faza nih beres. Faza nih emang gila loh. Dia kayak, wah ini aktor ini dia menang awardnya ini. Buset. Dia emang Sampai tahu segitunya. Biasa aja. Gila. Biasa aja. gue tuh misalnya kalau habis Makasih, nonton Gap. film kayak apa ya, ngulik aktornya, lihat-lihat IMDb, terus buka-buka nge-search pernah ngapain aja film apa gitu, langsung kayak ya udah direkturnya siapa, mungkin kayak film lainnya juga bagus, biasanya kayak gitu langsung gue tonton lagi sih. Pengetahuannya dari situ ya. Ya tapi mantep lah guys. Keep up the good work lah. Ini. Nanti Sobat ditunggu GP. ada brand masuk ya. Kalau ada brand masuk. Amin. Mantep dah. Ya. Lain dong, Teh Semoga Pucuk, semoga Teh Pucuk nge-sponsorin kita nih. Pas, lu hari ini apa, Mas?
Bujuk Harum. Kayak podcast, kayak podcast. Nah, BTW guys, podcast kali ini disponsori oleh McDonald ya. Iya, McDonald. Bagi-bagi Ini kita masuk YouTube kena ini nggak Dan ya? juga Rexona ya, dan juga Rexona. Kena Sama ini Faber nggak ya? Castell ya. Faber Castell Iya. juga. Ini kita disponsori Funk Pop. Gue beli baru ini. Oke, makasih udah dengerin selama ini 2 jam kita 2 jam ngomong gila kita nggak kerasa talking banget shit 2 jam. gitu. Heeh. Kacau sih. Dan ini kita cuma buat nambah-nambahin movie recommendation juga buat kalian nih, yang kita sebutin semua di sini, yang Gabriel sebutin, Zaki sebutin, wajib ditonton juga. Ini film bersejarah semua, Yeah. kalau bisa dibilang. Karena mungkin orang sekarang lagi butuh saran-saran film ya, pas Iya, ya. Iya, apalagi Orang, lagi orang di rumah mulu, ya. Iya. Butuh saran-saran film bagus. Hmm. Gila, Oke. keren banget. Seru banget nih, udah Itu 2 jam aja nggak sih. kerasa sama sekali sih. Iya. Oke, udah. Thank you banget ya, Gap, buat hari ini, Gap. Buat waktunya gue tahu Yoi. banget. Ya, ini. Santai, anytime bro. Oke. Oke. Ntar pasti diundang lagi sih. Ada lagi nggak, Gap, yang mau disampaikan, Gap, sebelum kita tutup? Udah mungkin itu aja sih dari gue. Ya udah sih tadi kesan-pesan. Kayak ada durasi biar gak kepanjangan nih. Udah 2 jam 10 menit. Nah. Oke. Udah kalau gitu, thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa Thank you, ditonton guys. filmnya. Ini film-film wajib buat ditonton semua. Film-film bagus semua yang kita bahas tadi, anjir. Seriesnya juga Iya. tadi kita sebutin Peaky Blinders sama Narcos. Tuh kacau, wajib. Wajib. Oke, udah itu Kalau aja. gua Social Network wajib. Oh iya, Social Network. wajib. Salah satu Iya. film biografi yang sangat menarik dan nambah apa ya, wawasan fun fact gitulah ceritanya. Oke. Udah kita tutup ya. Sip. Bye guys. Thank you buat semuanya. Bye guys. Thank you guys. Tutup Gap, tutup kamera. Woi. Tutup. Iya. Hmm.